بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada kalau di sana sore ya. Ya, dari tadi saya lagi minum jahe terus nih. Mohon maaf mungkin yang banyak yang lagi saum, tapi kalau di sini udah berbuka dari tadi ya. Eh, Alhamdulillah kita bersyukur diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Pertama kalinya saya bersilaturahim dengan saudara-saudara dari Qatar, walaupun kita terpaksa secara online kalau sekarang nih ya. Jangankan dengan yang di Qatar, dengan yang di Indonesia pun juga kajiannya masih online terus ya. Tapi insya Allah semua ini tidak menyurutkan niat kita untuk terus menambah ilmu kita, memperbaiki silaturahim kita, dan ya mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah perhitungkan sebagai jihad kita di jalan ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta berikan sedikit bahasan tentang perang pemikiran. Kalau teman-teman yang di Qatar pastinya ya bahasa Arabnya pasti lebih bagus daripada saya, jadi pasti sudah akrab dengan istilah bahasa Arabnya itu ghazul fikri ya. Ya, ghazul fikri yaitu perang pemikiran ya. Nah, tapi saya menemukan fenomena bahwa kadang-kadang kita apa? Karena sering mengucapkan satu hal ya, kadang-kadang justru sesuatu hal yang sering kita ucapkan itulah yang kita lupakan maknanya ya, karena terlalu sering dan barangkali kita terlalu sering keluar dari konteksnya atau kita terlalu sering menggunakannya dalam makna yang tidak tepat ya. Nah, misalnya kalau di tanah air saya melihat bagaimana Gozul Fikri itu identik dengan teori konspirasi. Ya, orang pada nanya ke saya, saat Gozul Fikri ini, jadi sekarang konspirasi siapa Ustaz sebenarnya gitu ya? Bukan masalah teori konspirasi ya, nggak selalu masalah teori konspirasi ya. Dan melemparkan semua ke masalah konspirasi itu terbukti eh, bukan pilihan yang bagus gitu ya. Malah kita terlihat seolah-olah umat Islam ini jadi defensif dan nggak mau menghadapi kenyataan gitu ya. Perang pemikiran juga bukan hanya 3F. Kalau dulu orang mengucapkan 3F, fun, food, and fashion gitu ya. Padahal nggak lebih luas daripada itu. Ya. Nah, biasanya saya menjelaskan hakikat Ghazul Fikri dari dua katanya. Yang pertama kata Ghazwah, yang kedua Fikroh ya. Ghazwah itu artinya perang, Fikroh itu pemikiran. Ya. Nah, yang namanya perang, ya. Nah, ini kadang-kadang kita mengucapkan perang tapi maknanya nggak tepat. Ya, apa? Yang kita bayangkan tuh nggak sama. Ya, seperti tadi contohnya. Ketika Ghazul Fikri dimaknai sebagai teori konspirasi, masalahnya apa sih? Bukankah musuh memang berkonspirasi untuk menyerang umat Islam? Ya benar, ya. Tapi namanya juga teori konspirasi. Jadi selesai pada teorinya, ya. Artinya ketika sudah sampai pada kesimpulan bahwa oke, ini berarti musuh-musuh Islam berkonspirasi ngerjain umat Muslim dari sisi ini, maka kajian selesai dan semua orang puas. Ya, biasanya orang yang suka dengan teori konspirasi itu puas ketika sampai pada kesimpulan bahwa konspirasinya ada. Ya, padahal namanya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Yang namanya perang itu nggak cukup sampai pada kesimpulan bahwa oh memang musuh menyerang kita. Ya, serangan musuh ini harus ditanggulangi. Yang namanya perang, kalau kita biarkan saja musuh menyerang terus, itu namanya bukan perang, itu namanya pasrah ya, atau menyerah ya. Dan akhirnya adalah bukan kemenangan tapi yang melainkan ya pembantaian massal kalau kayak gitu caranya gitu ya. Habis kita ya. Dan kita harus melihat pada kenyataan bahwa nggak ada perang yang dimenangkan dengan diam-diam saja
Ya, itu secara berpikir yang keliru sekali, seolah-olah karena kita umat Muslim, karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, maka Allah harus memenangkan kita dalam setiap pertempuran. Nggak ada jaminan seperti demikian. Ya, justru kita ini harus belajar sirah nabawiyah supaya melihat sendiri bahwa para nabi dan rasul pun, para sahabat eh, para sahabat yang utama, yang imannya lebih baik daripada kita, yang amal solehnya lebih baik daripada kita, ternyata mereka berjuang keras sekali untuk mencapai kemenangan. Dan nggak selalu menang. Ya, dan nggak selalu menang. Itu juga harus digarisbawahi ya. Nggak selalu menang. Di perang Uhud, perang Hunain kita hampir kalah juga gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sejarah perang salib, sejarah Andalusia gitu ya, banyak kisah-kisah sedihnya. Ya, nah, kadang-kadang kebetulan saya lagi kuliah S3 ilmu sejarah di UI. Kadang-kadang masalah kita nih dalam melihat sejarah itu terutama adalah kita nih mau melihat satu sisi aja. Ya, ada orang yang mau melihat sisi jeleknya saja. Ada orang yang mau lihat sisi baiknya saja. Sisi jeleknya siapa yang mau kayak begitu? Ada orientalis misalnya. Ya, orientalis kalau bicara sejarah kekhalifahan Islam pasti dia ceritanya yang jelek-jelek. Oh, ini kekhalifahan Islam juga banyak yang nggak beres kok. Ada khalifah yang kudeta begini begitu, ada yang kelakuannya begini begitu. Ya, benar, tapi kan ketika terjadi kudeta, jangan membayangkan misalnya kalaupun itu kudeta berdarah gitu ya, jangan membayangkan terjadi peristiwa pertumpahan darah di seluruh wilayah kekhilafan. Ya, itu cara berpikir yang keliru sekali. Ya, sama kayak di Indonesia dulu reformasi terjadi terjadi kerusuhan di Jakarta Mei 98. Tapi kami yang tinggal di Bogor saja nggak terlalu terpengaruh gitu. Itu padahal Bogor gitu ya, Jakarta Bogor dekat sekali, sekitar 40, 50, 60 kilometer. Ya, jangan tanya kalau ketika terjadi reformasi dulu ketika bulan Mei 98, apakah ada keributan di balik papan misalnya gitu ya, jauh sekali. Ya, itu nggak mungkin cuma beritanya saja yang sampai. Ya, nah kemudian ada juga yang sukanya hanya lihat yang baik-baiknya saja, jadi seolah-olah kayaknya kita ini menang-menang aja, bagus-bagus aja ya. Kalau Pokoknya kalau kita beribadah maka masalahnya selesai semua gitu ya. Enggak selalu. Ya seperti di perang Uhud demikian. Ya di perang Uhud itu para sahabat yang terlibat di perang Uhud itu lebih baik daripada kita. Ya iman dan amal soleh nggak usah ditanya. Ya mereka lebih baik. Hanya saja terjadi masalah pada masa itu. Ya apa masalahnya? Masalahnya adalah eh, pasukan pemanah turun meninggalkan posnya. Ya itu aja. Suaranya kecil ya. Gimana gedeinnya ya? Ini udah deket sekali nih padahal. Ya. Eh, Coba saya suaranya lebih keras aja ya. Eh, di perang Uhud misalnya, ya, di perang Uhud itu masalahnya adalah pasukan pemanah meninggalkan posnya. Itu masalah teknis. Ya, saya bilang masalah teknis. Saya kurang setuju ketika orang mengatakan ini karena para sahabat tidak disiplin. Saya nggak berani mengucapkan demikian karena kalau kita dalam posisi mereka-mereka ini dalam posisi pasukan pemanah, barangkali kita juga akan meninggalkan posnya. Ya, kenapa? Karena kita lihat pada saat itu memang musuh udah terdesak. Ya, dan mereka udah lari semua, barisan paling belakang udah lari. Ya, bahkan dalam dalam kitab Sirah Nabawiyah kita baca bagaimana perempuan-perempuan Quraisy yang dibawa dalam perang Uhud itu sudah lari sampai terlihat betisnya. Artinya udah lari terbirit-birit. Ya, sangat wajar kalau kita berkesimpulan bahwa perang udah selesai. Ya udah selesai, kita udah menang gitu. Wajar banget gitu ya. Ya salah, itu judgement yang salah, tapi saya sangat mengerti gitu kenapa orang bisa berpikir demikian. Ya, jadi ini bukan masalah keimanan atau amal soleh atau pingin bermaksiat gitu ya. Saya rasa enggak. Nah masalahnya pasukan pemanah itu di atas bukit, ditempatkan di atas bukit itu untuk menghalangi pasukan berkuda. Ya, nah kemudian kebetulan pemimpin pasukan berkuda ini cerdasnya bukan main, ya, Khalid bin Walid ya, yang waktu itu belum masuk Islam. Ya. Nah ketika beliau melihat, ketika Khalid bin Walid ini melihat bagaimana pasukan panah turun dari posnya, maka dia langsung putar kembali ke medan pertempuran dan kemudian pertempuran berbalik arah. Ya, ini pelajaran buat kita bahwa eh, mentang-mentang kita ini di jalan yang benar, mentang-mentang kita ini pembela yang hak, mentang-mentang kita ini aktivis dakwah, bukan berarti sunatullahnya berubah begitu saja. Ya, tetap sunatullahnya berlaku sebagaimana biasanya. Sunatullah maksudnya apa sih? Maksudnya ya seperti kayak
siapa sih yang akan sukses di kampus misalnya di kuliahan gitu ya, yang rajin belajar ya. Dan itu nggak, sunatullah itu nggak akan berubah, nggak akan dibengkokkan hanya gara-gara kita ini aktivis dakwah ya. Tetap kita ini harus belajar juga ya. Nggak seenaknya saja kita memperkuat amal-amal yaumiyah kita lalu beres masalah gitu ya. Tidak seperti itu ya. Sunatullah nggak seperti itu ya. Sama kayak sekarang nih ada pandemi gitu ya, ada virus ya. Banyak yang dulu waktu waktu pertama kali terjadi pandemi di tanah air ini ribut sekali karena ada yang mengatakan bahwa ya kita ini kan mati bukan gara-gara COVID-19, tapi kita mati itu gara-gara karena takdir Allah gitu ya. Jadi nggak usah takut sama virus gitu. Saya katakan ya itu Anda nggak ngerti sunatullah namanya gitu ya. Namanya sunnatullah, sunnatullah itu dua sisi. Pertama itu sunnah, kedua itu sunnah yang ditulis oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi sunatullah itu berarti kelazimannya begitu. Kalau mau bikin asumsi harus begitu. Ya, misalnya api itu panas, itu asumsi dasarnya begitu. Ya, api itu hampir selalu panas. Nggak panas. Bisa kalau Allah berkehendak tidak jadi panas. Kapan terjadi? Ketika hendak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa Allah buat menjadi dingin, bisa. Ya, tapi kan nggak terjadi setiap saat. Ya, nggak terjadi setiap saat. Ya, sama seperti virus itu menyebar, itu sunatullahnya demikian, maka Anda nggak boleh berasumsi, oh nggak akan menyebar kan saya lagi di masjid. Ya, oh nggak akan menyebarkan saya orang soleh, nggak bisa. Ya, kita harus berpikir berasumsi sesuai sunnatullah. Kalau karena keriduan Allah lalu Allah tolong kita, nah itu lain soal. Ya, itu lain soal. Ya, tapi kan kita nggak bisa menjamin di awal. Ya, sementara sekali lagi para sahabat Rasulullah SAW di perang Uhud aja mengalami masalah cukup berat. Ya, dan di situ banyak jatuh korban jiwa ya, kemudian menjadi syuhada ya, di perang tersebut gitu ya. Jadi eh, kita harus memandang ini perang ini apa adanya ya. Perang itu harus ditanggulangi, kalau nggak ditanggulangi, kalau nggak dilawan musuh ini, nggak ada ceritanya kita akan menang ya. Nggak ada sunatullahnya kita akan menang tanpa kita melawan ya. Nah, saya ingin merumuskan, memformulasikan sedikit beberapa kalimat gitu ya tentang perang. Yang namanya perang ini, perang adalah konfrontasi ya yang terencana. Ya, itu perang itu konfrontasi. Jadi harus ada bentrokan. Ya, jadi ketika mereka menyerang kita harus melawan. Ya, jadi kalau kita nggak melawan namanya bukan perang. Ya, nah di situ banyak umat Islam mengalami kelemahan di situ. Kenapa? Ya ini juga karena Ghazul Fikri. Karena ada yang menghembuskan isu bahwa umat Islam ini harus santun, harus damai, harus sejuk gitu ya. Ya kita juga maunya begitu. Ya kita juga maunya begitu. Siapa sih yang mau konflik gitu ya? Nggak ada yang mau konflik. Ya. Tapi kalau konfliknya sudah terjadi, terus kita mau gimana? Ya, bapak-bapak bangsa kita juga dulu mengatakan demikian kan. Bangsa Indonesia ini cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Ya, ya kalau kita dijajah mau gimana dong? Ya, masa kita mau bermanis-manis muka dengan penjajah kan nggak mungkin. Ya, demikian juga orang Islam, ketika Islam diserang kita mau gimana? Ya, apa yang mereka harapkan dari kita? Apakah kita harus tetap tenang saja gitu ya? Ya, nah banyak di tanah air tuh banyak orang yang salah paham tentang konsep agama. Ya, misalnya kayak dulu pernah ada hampir kedatangan seorang artis, Lady Gaga ya, hampir datang ke Indonesia ya. Lalu muncullah orang-orang liberal yang mengatakan bahwa ya kalau iman kita kuat kita nggak akan gelisah lihat Lady Gaga. Ya, saya bantah gitu ya. Kenapa begini? Ketika Anda melihat kemungkaran, maka tugas kita adalah mencegah dengan tangan. Kalau nggak bisa, baru cegah dengan lisan. Kalau nggak bisa juga, tolak dengan hati. Dan itu selama-lamanya iman. Ya, jadi ketika iman kita kuat, kita nggak diam. Ya, kalau kita terpaksa diam dan hanya terpaksa menolak dengan hati, itu selama-lamanya iman, bukan sekuat-kuatnya iman. Ya, Anda nggak bisa nyalahin orang lain kalau orang lain nggak pingin jadi orang lemah. Saya pingin jadi yang kuat. Ya, misalnya gitu ya. Orang pingin mencegah. Ya, ada kemungkaran dia pingin cegah. Ya. Dan itu sifat inherent dari umat Islam, dan itu ajaran Islam. Ya, nggak bisa kita mengatakan udahlah jangan mikirin kemungkaran mulu, urus saja dirimu sendiri. Ya, nah itu juga Ghazul Fikri dia. Ya, urus saja dirimu sendiri, jangan nasihati orang lain. Lah,
Ya, belum tentu kamu jadi orang baik kata dia. Ya, jawaban saya adalah ya kalau saya ngurusi diri sendiri terus, saya sudah pasti bukan orang baik. Saya menasehati orang bukan karena saya orang baik. Saya menasehati supaya saya jadi orang baik. Ya, karena ciri-ciri orang baik, orang yang tidak merugi adalah beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kan begitu. Ya, saling menasehati artinya apa? Artinya kalau ada masalah kita ngasih nasihat, kalau kita nerima apa dinasihati orang kita terima, ya. Jadi itu timbal balik, ya. Nah, banyak orang karena Gozul Fikri maka logika ini dibalik-balik, ya, dibalik-balik. Seolah-olah kalau dia berdiam diri lihat kemungkaran berarti imannya kuat, ya. Padahal terbalik, ya. Justru kalau dia bergerak melihat kemungkaran tandanya imannya kuat, ya. Dan berdiam diri itu bukan sekedar berdiam diri saja ya. Namanya berdiam diri itu menolak dengan hati itu artinya hatinya menolak ya. Kalau hati menolak tuh kira-kira mukanya masih cerah apa enggak sih gitu. Ya, apakah dia senyum-senyum saja atau dia buang wajah, buang muka atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita malah tenang-tenang saja, ridho dengan kemungkaran depan mata, malah kita apa ngobrol-ngobrol dengan pelakunya misalnya gitu ya, malah kita beramah tamah dengan pelakunya, lalu kita menyatakan bahwa oh silakan Anda berbuat kayak begitu gitu ya. Itu bukan bukan menolak dengan hati namanya. Dan padahal menolak dengan hati itu selama-lamanya iman. Jadi kalau sudah tidak menolak berarti sudah tidak beriman, ya. Nah, ini akibat dari Gozul Fikri itu seperti ini, ya. Nah, jadi termasuk akibat dari Gozul Fikri adalah kita lupa bahwa Gozwah itu perang. Kita nggak mau memerangi. Kita merasa bersalah kalau kita memerangi. Ya, kalau kita berdebat, kita merasa salah. Padahal orang lain mendebat kita terus. Orang lain menyerang kita terus. Ya, sementara kita kalau menyerang balik, aduh, ya takut gimana-gimana gitu ya. Takut dianggap agresif, ya, radikal dan sebagainya gitu ya. Nah, pertama perang itu konfrontasi. Yang kedua terencana. Ya, ini juga aspek lemahnya umat Islam karena mereka menghadapi perang tanpa rencana. Ya, ya, sebenarnya seperti saya bilang, kalau by definition perang itu adalah konfrontasi yang terencana, maka kalau nggak terencana berarti bukan perang. Ya, jadi kita melayani perang ini, melayani apa serangan musuh dengan levelnya tawuran. Tawuran itu kalau ketemu berantem ya, kalau enggak. Ya, itulah tawuran. Ya, tapi kalau perang itu harus terencana. Sekarang misalnya masalah kita apa? Masalah umat dari dulu yang dari dulu sudah ada, contohnya apa? Kristenisasi misalnya. Ya, kita dari dulu menyesal kalau tiba-tiba ada satu kampung masuk Kristen, tiba-tiba satu keluarga pindah agama, ya kita gelisah gitu ya. Tapi musuh kita meluluskan misionaris setiap tahun dari sekolah-sekolah teologinya, ya itu terencana, ya. Mungkin kita bisa berbangga saja mengatakan bahwa oh kita juga punya Dr. Zakir Naik kok. Dr. Zakir Naik itu lebih hebat dari semua misionaris. Iya betul. Tapi di mana sekolah untuk mencetak Dr. Zakir Naik berikutnya? Tidak ada sekolahnya. Tandanya kita tidak berencana. Kita nggak punya rencana. Ya, kita masih melakukan sesuatu secara sporadis saja. Sporadis, kalau kita ingat kita kerjain, kalau enggak. Ya, kalau ada yang bisa ngerjain, ya ngerjain, kalau enggak ya sudah gitu ya. Nggak ada perencanaan, nggak ada target, harus tahun berapa bisa begini, tahun berapa bisa begitu. Ya, banyak lembaga dakwah yang kemudian menjadi IO. Ya, ini sering saya kritisi, terutama lembaga dakwah kampus gitu ya. Jangan jadi IO, jangan mengadakan suatu acara hanya karena tiap tahun kita ngerjain itu. Ya, udahlah judulnya sama, polanya sama, ya. Padahal masalah umat berubah terus. Ya, masalah umat berkembang, ya. Dan kita nggak merespon masalah umat. Ya wajar kalau dakwah ini makin lama makin ditinggalkan orang karena dianggap tidak aplikatif. Dianggap tidak menyentuh persoalan yang dekat dengan mereka sekarang, ya. Misalnya sekarang ada masalah LGBT gitu ya, masalah penyimpangan seksual. Ini kalau yang perhatikan Twitter di tanah air ya, 2 hari ini heboh sekali karena ada penyimpangan seksual yang sangat mengerikan sekali. Penyimpangan seksual orang yang senang melihat, jadi basicnya adalah gay ya, basicnya adalah homoseksual laki-laki. Tapi ini bukan hanya sekedar apa berhubungan seperti demikian gitu ya, tapi dia suka melihat kalau ada temannya laki-laki dibungkus dalam kain, ya dibungkus dalam kain kemudian diikat di lakban, dan dia merasa terangsang melihat kayak begitu,
Ya, ini masalah-masalah nyata, masalah real. Ya, selama nggak ada di antara para dai yang bisa membahas fenomena ini dengan jelas, gitu ya, maka nggak akan ada solusinya. Ya, nggak bisa dai itu mengatakan udah jangan jangan dengerin yang kayak begitu. Ya, udah jangan ngomong, jangan jangan baca yang kayak begitu, jangan dengerin berita yang seperti itu. Ya, nanti kita terpengaruh. Ya, perintah kayak begitu sekarang udah nggak relevan. Ya, dulu waktu saya masih SMP SMA mungkin bisa ngelarang anak-anak kayak begitu ya. Udah kamu jangan baca yang soal kayak begitu, jangan jangan lihat kayak begitu, jangan dengerin yang seperti itu. Ya, karena kanalnya sedikit. Sekarang di semua gadget ada. Ya, semua gadget bisa menembus semua batas geografis. Ya, semua pemikiran ada. Ya, kemarin ada website yang mengatakan bahwa jadi seorang pelacur itu lebih merdeka daripada jadi seorang istri. Ya, kenapa? Karena kalau pelacur itu bebas, dia mau kerja hari apa, kapan dia mau kerja, apa servis yang mau diberikan dan berapa biayanya. Dia dia bebas menerima kliennya, katanya customernya mau apa enggak gitu. Sementara seorang istri nggak punya kebebasan itu kata dia. Kita nggak pernah bayangkan ada orang dengan akal yang mengatakan hal seperti itu. Dulu nggak ada orang seperti itu. Ya, dari dulu pelacuran nggak ada. Dari dulu sudah ada pelacuran, sudah ada zina, tapi nggak ada yang membela dengan kalimat seperti itu. Ya. Nah sekarang apa rencana kita? Ketika nggak punya rencana, if you are if you fail to plan, then you are planning to fail. Ya, kalau kita gagal bikin rencana, maka kita membuat rencana untuk gagal. Ya. Ya, ini penting sekali. Jadi yang namanya perang itu demikian. Ya, perang itu konfrontasi yang terencana dan perang itu apa? Perang itu tujuannya adalah penaklukan. Ya, karena tujuannya penaklukan, jadi yang dipertaruhkan itu nyawa. Ya, nyawa. Mungkin kita sekarang bicara Ghazul Fikri. Kita mungkin masalahnya bukan nyawa ya, tapi melainkan nyawa agama kita, akidah gitu maksudnya gitu ya, keselamatan akidah kita. Ya, itu masalahnya. Nah, yang namanya kalau taruhannya sudah nyawa atau akidah ya, maka dia sifatnya urgent ya. Dia ada sense of urgency tersendiri. Gak bisa kita mengatakan ya ini ada perang ya, perang tuh ada tapi saya nggak pengen terlibat ya. Nah, perang itu nggak memberikan kita pilihan tuh terlibat atau nggak terlibat ya. Pada akhirnya kita harus terlibat ya. Kita harus bikin pilihan mau gimana. Ya, misalnya perang fisik nih ya, bayangkan perang fisik gitu ya, tiba-tiba terjadi perang. Kita tinggal di Palestina, kota kita dibom. Ya, kita nggak bisa mengatakan saya netral aja, nggak bisa. Ya, kenapa? Netral nggak netral, bomnya jatuh, tetap jatuh. Ya, tetap berjatuhan bomnya. Ya, nah kita mau gimana? Kita mau membawa keluarga kita lari, atau kita diam saja di situ membiarkan tentara Zionis datang, atau apa yang mau kita berbuat? Ya, semuanya pilihan. Ya, atau kita mau berkhianat, ya, bisa-bisa aja, ya bisa-bisa aja. Tapi ya pengkhianat gak punya nama baik ya, nama 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 di selama semasa hidupnya aja namanya nggak baik, apalagi di akhirat gitu ya. Nggak usah ditanya kalau yang di akhirat ya. Nah, eh, jadi ada urgensi, ada sifat daruratnya gitu. Ya namanya perang itu demikian. Kita nggak bisa sekali lagi mengatakan saya mau terlibat atau nggak terlibat. Ya, bagaimanapun kita sudah dipaksa untuk terlibat dan kita harus dipaksa untuk memberikan respon. Ya. Kalau kita diam-diam saja, membiarkan saja senjata musuh menembaki kita gitu ya, nah, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Ya, banyak orang dalam masalah Ghazul Fikri ini berpikir, ya udahlah biarin aja orang tersesat gitu ya, toh bukan urusan kita. Ya, masalahnya ketika kesesatan itu ada di sekitar kita dan dia bisa mempengaruhi anak-anak kita, maka dia mau nggak mau jadi urusan kita. Ya, jadi urusan kita. Ya, biarin aja lah masalah homoseksualitas ini biarin aja, biarin aja orang mau jadi gay terserah itu hak dia gitu ya. Masalahnya ketika dia jadi gay lalu dia punya uang banyak, mungkin dia bisa pergi ke bar. Dia cari pasangan sesama gaynya. Kalau duitnya banyak, ya dia bisa cari lewat aplikasi, dia bisa ajak kencan. Tapi kalau dia nggak punya uang, ya dia nggak punya uang dan dia nggak keren gitu ya, nggak ada yang mau berkencan sama dia, apa yang dia cari? Akhirnya dia memperkosa. Siapa yang diperkosa? Pemerkosaan itu bukan masalah syahwat doang, tapi juga masalah kekuasaan. Ya, maka bisa jadi syahwatnya bangkit karena dia melihat artis atau selebriti misalnya gitu ya, ini pemerkosaan yang heteroseks gitu ya. Dia mungkin dia syahwatnya bangkit gara-gara dia lihat selebriti,
atau artis Hollywood, tapi yang diperkosa siapa? Ya bukan selebritinya. Selebritinya punya bodyguard, nggak mungkin dia bisa perkosa. Siapa yang diperkosa? Anak tetangga, adik sepupunya. Naudzubillah min dzalik, bisa jadi anaknya sendiri. Ya, nah sama kaum homoseks juga demikian. Ketika dia kita biarkan saja seperti itu, syahwatnya bangkit lalu dia nggak punya komunitas, dia nggak punya uang, dia nggak punya cara untuk melampiaskan. Lalu dia melampiaskan kepada siapa? Kepada yang lemah di sekitar dia. Siapa kira-kira? Anak-anak kita. Ya, dulu di Bogor pernah kejadian kan, di Bogor ada kasus prostitusi anak, ya, prostitusi anak, anak-anak laki-laki, ya, dijadikan prostitusi oleh kaum gay, ya. Nah itu kita nggak bisa mengatakan ya biarin aja mereka begitu, yang penting kita enggak. Masalahnya anak kita ini akan dipandang sebagai korban. Mereka akan melihat anak kita ini sebagai objek. Oh bisa dipakai. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Kalau kita diam saja begitu, ya. Ya kan mereka mungkin bisa menahan diri, mungkin yang memperkosa itu yang nggak bisa nahan diri aja gitu ya. Nah, mereka tuh udah dikasih aturan agama, masih nggak nahan diri juga, gitu ya. Jadi jangan minta mereka untuk patuh sama aturan yang lain. Itu cara berpikir yang salah, ya, cara berpikir yang keliru sekali. Ini orang-orang yang tidak menghormati aturan, ya. Jadi kemarin kita awal tahun di Indonesia ini heboh gara-gara kasus Reinhard Sinaga kan. Ya, lihat berapa kasusnya, ya, 100 lebih. Ya, video perbuatan dia saja ribuan jam, dan itu di setel di ruang sidang dari tahun 2017, baru selesai kemarin, baru selesai awal tahun kemarin, ya, baru selesai muternya doang, muter muter videonya ribuan jam itu di setel semua, ya. Betapa dia tidak menghargai orang lain sama sekali. Kenapa? Karena dari awal dia nggak menghargai aturan juga kok, dari awal nggak menghargai aturan Allah, ya, lalu kita berharap dia akan menghargai orang lain. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Ada, itu sama aja kayak kalau di negara barat suka ada aturan don't drink and drive, ya. Kalau mabuk jangan nyetir, ya. Padahal aturan itu dipahami oleh orang yang belum mabuk. Kalau udah mabuk gimana? Akan ingat gak di aturan don't drink and drive? Gak akan ingat. Jadi buat apa bikin aturan buat orang yang mabuk? Makanya dalam Islam solusinya apa? Jangan mendekati mabuk sama sekali. Ya, jangan mendekati minumannya sama sekali. Ya, jangan bilang juga, oh saya mabuknya kalau 3 botol kok, kalau 2 botol enggak. Masalahnya ketika Anda belum minum, Anda tahu batasan Anda 3 botol. Begitu udah minum 2 botol, judgement kita udah rusak. Ah, malam ini boleh kali 4. Ya udah, mabok juga akhirnya. Akhirnya lupa semua aturan juga. Ya, jadi nggak ada gunanya. Itu semua cuma retorika-retorika yang kelihatannya logis, padahal nggak berlaku gitu ya di lapangan. Nah, inilah Ghazwah gitu ya. Ini beberapa aspek dari perang. Ya, jadi kalau kita mengatakan Ghazul Fikri, hendaknya kita paham apa yang kita bicarakan. Ya. Dan kalau kita bicara Ghazul Fikri, kita juga harus siap untuk ya angkat senjata. Ya, walaupun senjatanya bukan senjata yang sesungguhnya gitu ya. Tapi kita harus bersiap untuk bicara lah, ya, untuk beradu argumen. Ya, walaupun nggak selalu harus beradu argumen. Ya. Eh, Bahkan saya mengatakan sebagian besar Ghazul Fikri itu bukan berdebat sih, ya, tapi dengan apa? Dengan kita berkarya, kita bikin buku, kita bikin tulisan, ya, supaya orang bisa baca, ya, bisa baca, bisa, atau kita bikin podcast dan sebagainya gitu ya, itu juga bisa, ya, nggak selalu harus berdebat. Bahkan saya nggak melihat bahwa berdebat itu suatu hal yang paling utama, enggak, gitu ya. Nah, aspek kedua dari Ghazul Fikri adalah kata keduanya sendiri, yaitu fikroh. Ya, fikroh itu adalah pemikiran. Yang namanya pemikiran, perang pemikiran, artinya apa? Artinya yang disasar adalah pemikirannya, yang diserang adalah pemikirannya. Kemudian alatnya adalah pemikiran juga. Nah, kenapa sih pemikiran itu begitu penting buat sampai harus diserang sama musuh gitu ya? Sampai musuh itu ingin menyerang pikiran kita, karena manusia itu bergerak berdasarkan pemikiran. Ya, ketika akalnya dikuasai, ketika akalnya sudah tidak mampu, maka semua potensi dirinya akan terhambat juga. Ya, misalnya nih ada orang misalnya mengatakan ya orang Indonesia memang kayak begini kelakuannya, maka dia sendiri akan seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat bangsa dia tuh ya begitu. Ya, ya orang Indonesia memang norak gitu. Ya akhirnya dia norak sendiri dan dia akan mengajari orang lain caranya jadi norak gitu. Ya, kenapa dia menghina bangsanya sendiri? Ya, kenapa dia yakin betul bangsa Indonesia tuh kayak begini kelakuannya?
pemalas. Udah dari dulu juga orang Indonesia itu pemalas. Kalau pemalas kenapa kita bisa usir Belanda? Jangan-jangan Belanda lah yang bilang bahwa kita ini pemalas. Jangan-jangan Belanda lah yang bikin isu bangsa Melayu itu pemalas. Ya, kan sama seperti Thomas Stamford Raffles, cuma datang beberapa tahun saja di Pulau Jawa, tiba-tiba dia bikin buku History of Java. Lalu dia bikin kesimpulan orang Jawa itu Islamnya hanya di kulitnya saja, ya, dalamnya Hindu dan Buddha. Lalu kita percaya saja, ya, padahal belum tentu demikian. Lalu kita terprogram bahwa orang Jawa tuh Islamnya lain daripada yang lain, enggak padahal, ya, ya. Saya pernah berdebat dengan seseorang yang mengatakan kita nih Islam Nusantara. Islam Nusantara nggak perlu kayak Islam Arab, nggak perlu pakai sorban, gamis, dan berjenggot panjang. Saya bilang ke dia, Pak, Bapak ngomongin siapa? Tuanku Imam Bonjol apa Pangeran Diponegoro? Orang Indonesia tuh udah dari dulu bersorban bergamis. Ya, terlalu terlalu apa? Telat banget kalau kita mau sekarang mau bilang bersorban bergamis itu adalah Arab. Lebay banget gitu ya. Kenapa? Karena udah dari dulu. Ya, dan para pahlawan kita banyak yang bersorban bergamis. Berjenggot panjang itu nggak ada yang aneh gitu. Ya, karena pikiran kita udah dikendalikan seperti itu, maka udah apa nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, nah pikiran itu adalah jenderalnya gitu ya. Jadi kita kita punya potensi apa nih? Fisik kita, ya fisik kita kuat, kita punya di rumah kita punya laptop, ya, punya alat-alat yang gadget-gadget yang hebat-hebat. Tapi kalau pikirannya nggak mampu memahami laptop itu, maka laptopnya jadi apa? Ya, atau laptopnya dia tahu cuma buat ketik doang misalnya gitu ya. Ya udah, cuma segitu saja. Ya. Dia tahu gadget HP buat apa? Hanya buat WhatsApp saja. Ya itu aja yang bisa dikerjain. Ya. Atau dia memang pinter tapi dia nggak punya keberanian. Ya udah jadi pegawai aja selamanya. Ya, dia ada orang yang pinter banget tapi dia disuruh presentasi keringet dingin ketakutan nggak akan jadi manajer selamanya. Ya, selamanya nggak akan. Ya, nggak akan jadi tim leader walaupun dia pinter banget. Ya, walaupun ketika dia bekerja sebagai engineer dia bagus gitu ya, tapi nggak akan ya nggak bisa dia naik level sebelum dia menyelesaikan masalah itu. Ya, nah itulah sebabnya kenapa pemikiran itu diperangi orang. Ya, kenapa musuh berusaha mengendalikan pikiran kita? Karena sangat strategis. Sangat strategis. Ya, begitu sudah dikendalikan, selesai. Ya. Sekarang misalnya dengan narasi-narasi yang seperti Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab, kira-kira hasilnya apa? Padahal dulu kita punya ulama-ulama sekelas dunia, internasional. Dulu kita punya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Mahfud At-Termasi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu level dunia semua. Ya, seluruh dunia mengenali beliau-beliau ini. Ya, orang besar semua. Ya. Sekarang dengan kesombongan yang kita bangun, ya, sehingga kita merasa orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab, hasilnya apa? Gak ada kesombongan berhasil baik tuh gak ada. Ya, gak ada asobiar berhasil baik tuh gak ada. Saya ingat banget dulu waktu Indonesia SEA Games ya, SEA Games di Thailand ya, Chiang Mai. Ya itu pertama kalinya muncul slogan kita pasti menang. Dan akhirnya kita nggak pernah menang lagi sejak itu. Ya, itu saya ingat banget gitu. Saya karena begitu dengar kalimat itu saya merasa eh, apa hati saya udah bilang ini nggak beres gitu ya. Sejak kapan ada kalimat kayak begitu kita pasti menang? Itu kalimat yang gak bagus. Ya, kata siapa pasti menang? Memang dari dulu kita menang terus. Ya, tapi sejak kita bilang kita pasti menang, malah kita nggak menang lagi sampai hari ini. Ya, menyedihkan sekali gitu ya. Nggak tahu kapan sadarnya gitu ya. Tapi ya itulah. Ya, kesombongan itu nggak pernah bagus hasilnya. Ya, dengan diam-diam saja, nggak usah sombong, bekerja aja gitu ya. Tahu-tahu kita dulu pernah sukses. Dulu kita pernah punya ulama yang kelasnya dunia dan diakui sedunia. Ya, bukan 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 hanya tinggal di tanah suci aja, tapi memang diakui. Ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi itu kan Imam Masjidil Haram. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan apa Sayyidul Ulama ya di Hijaz ya, ulama penghulunya para ulama pada semasa hidupnya ya. Itu luar biasa sekali ya. Ternyata ketika kita tidak mengklaim macam-macam, ternyata kita lebih baik pada saat itu ya. Nah, itulah pikiran, itulah pemikiran. Ya, ketika pemikiran kita ini udah rusak ya. Rusaknya itu bukan hanya merasa lemah, kadang-kadang merasa dikja, merasa jumawa juga masalah juga kan? Ya, masalah juga. Ternyata masalah itu banyak berasal dari pikiran ya. Nah, itulah yang aspek dari
Yang kedua tadi fikroh ya. Oh, satu lagi aspek fikroh. Jadi selain yang diserang adalah pemikiran, alat penyerangnya juga pemikiran juga. Ya. Oleh karena itu siapa yang menang dalam Ghazul Fikri? Yang menang adalah lebih pinter. Sesederhana itu. Sederhana. Nah, sederhana itu bukan berarti mudah ya. Ya, bukan berarti mudah. Sederhana itu bukan berarti mudah. Ya, kayak kita ingin mendapat uang 100.000 rupiah dengan 1 triliun rupiah. Itu masalah yang sama sederhananya. Sama sederhananya. Sederhananya apa? Ya pokoknya kumpulin uang segitu. Itu sederhana. Nggak rumit. Ya. Tapi lebih mudah mana? Ya jauh lebih mudah yang 100.000 pastinya. Ya, yang 1 triliun jauh lebih berat. Kenapa butuh waktu lama? Ya, butuh waktu lama, butuh usaha jauh lebih banyak gitu ya. Tapi secara kalau dari sederhana atau rumitnya sama aja, ya. Nah, sekarang juga demikian. Perang pemikiran itu yang penting kita lebih pintar dari musuh aja. Ya, kita ini lebih lebih pintar dari musuh. Dan itu sederhana, ya sederhana. Tapi nggak bilang gampang. Nggak ada yang bilang gampang, ya. Ya, sederhana saja dalam arti kita sudah tahu kok gimana cara supaya menang. Ya, kita lebih pintar dari musuh. Selama musuh masih lebih pintar daripada kita nggak boleh protes kalau kita masih kalah terus. Ya, masih kalah aja terus gitu ya. Kenapa ya udah berusaha masih kalah juga ya? Ya masalahnya kita begitu. Ya, kita tidak profesional dalam bekerja. Ya, saya suka sedih kalau aktivis dakwah misalnya lambat, ya, terlambat dalam bekerja, tidak profesional. Profesional berarti dibayar, bukan? Kita lebih punya konsep lebih hebat daripada profesionalitas ala orang materialistis gitu ya. Profesionalitas itu bukan dibayar, bukan masalah berapa dibayar atau dibayar dengan apa. Kita kan punya sesuatu yang lebih mahal daripada bayaran dunia. Ya. Kita punya konsep yang namanya ihsan. Ihsan itu kalau merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Ya. Nah, kalau kita merasa dilihat Allah ketika bekerja, nggak bakal setengah-setengah, habis-habisan. Ya. Gagal pun kita habis-habisan. Kenapa? Karena minimal kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti dilihat sama Allah. Ya. Jadi kita nggak perlu gelisah. Ya. Nah, sekarang kalau musuh baca buku tebal-tebal gitu ya. Kita misalnya nih orang Islam suka mengatakan, yuk kita kalahkan Zionis Israel gitu ya. Tapi orang Yahudi nunggu bis misalnya dia baca buku. Ya, sementara kita naik naik kereta update status. Ya nggak bisa. Ya kita nggak selevel dengan mereka. Ya, akhirnya kita nggak akan menang kalau kayak gitu caranya. Ya, udah saya katakan dari awal eh, apa? Jangan mentang-mentang kita ini beriman, kita ini hamba Allah, ya. Insya Allah kita lebih baik daripada mereka. Ya, di mata Allah kita lebih baik. Kenapa? Karena kita beriman, ya. Kita beriman, mereka tidak, ya. Tapi kalau pengen menang di dunia, gitu ya, ya ada sunatullah yang harus dipatuhi. Ya, mereka juga belajarnya giat, kita juga harus lebih giat lagi. Mereka juga olahraga sampai sehat, kita juga harus olahraga. Jangan sampai aktivis dakwah baru umur 30, kolesterol, asam urat semuanya kena gitu ya. Nggak mampu olahraga, jangan sampai kayak begitu. Ya, itu salah sekali. Kenapa? Karena sepanjang masa mudanya yang diperhatikan adalah jumlah tilawahnya, sholat malamnya, itu semua bagus. Itu semua harus, ya. Itu semua harus, ya. Tapi menjaga kesehatan juga perlu, ya. Kenapa? Karena dakwah ini butuh stamina yang bagus, ya. Tidak bisa dijalani oleh yang badannya kurang sehat misalnya, ya. Nah, itulah Ghazul Fikri. Nah, kalau kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ya. Gak akan ridho Yahudi dan Nasrani kepada kamu sebelum kamu mengikuti langkah-langkah mereka. Ya, kenapa sih Yahudi dan Nasrani selalu diistimewakan? Karena memang mereka tuh apa ya, punya sejarah yang berhubungan dengan erat dengan kita. Ya, mereka tuh kan awalnya Bani Israel. Bani Israel tuh tadinya kaum yang sangat Allah istimewakan. Istimewanya apa? Mereka selalu pinter. Enggak, kadang-kadang orang suka, itu juga bagian dari Ghazul Fikri ya. Ada yang nanya ke saya, kenapa sih orang Yahudi pinter melulu? Yang bilang pinter melulu siapa? Ya, kata siapa sih gitu? Ya, padahal video-video bagaimana orang Palestina lebih berani daripada orang Israel tuh di mana-mana udah beredar dari dulu gitu ya. Kenapa kita yakin betul mereka tuh lebih pinter? Ya, padahal keistimewaan mereka adalah Allah istimewakan dengan apa? Dengan kehadiran para nabi. Dan itu jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata banyaknya nabi yang hadir
di tengah-tengah mereka tidak membuat mereka lebih beriman daripada kita. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu baru baru saja membelah lautan ya, baru membawa lari kaum Bani Israel melarikan diri dari kejaran Firaun. Baru kemarin lautan terbelah, begitu sampai ke negeri yang penyembah berhala, tiba-tiba ya, ashabi Musa, orang-orang dekat Nabi Musa alaihissalam sendiri mengatakan, "Hai Musa, buatkanlah untuk kami berhala-berhala." Ya, kama lahum alihah ya, seperti mereka yang memiliki berhala-berhala. Buatkan untuk kami satu aja. Ya, seperti mereka memiliki berhala-berhala. Ya, padahal kemarin laut baru dibelah. Ya. Kayak begitu kelakuannya. Ditinggal Nabi Musa alaihissalam sebentar, udah punya berhala lagi. Nabi Harun alaihissalam di situ diapain ya? Dicuekin aja. Ya. Mereka minta Nabi yang raja. Berhasil nggak? Dikasih Nabi yang raja. Dua. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kitab-kitab sihir di bawah singgasananya digali kembali. Kayak begitu Bani Israel. Dan sampai terakhir-terakhirnya mereka berani membunuh para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam mau dibunuh, Nabi Yahya alaihissalam dibunuh, Nabi Isa alaihissalam juga mau dibunuh. Ya, maka sejak saat itu Bani Israel tidak punya nabi lagi, dan kenabian pindah, ya pindah ke jalur jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu lagi, yaitu kepada Rasulullah SAW. Ya, itu pelajaran buat kita. Ya, dalam umat Islam diingatkan dalam Al-Quran, Ali Imran 120 ya, 110 ya, kuntum khairu ummah ya, kamu ini umat terbaik ya, ukhrijat linnas, yang muncul dari umat manusia ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlakunya apa? Bukan baca syahadat ya. Baca syahadat itu syarat untuk masuk Islam ya, dan syaratnya bukan berarti kalau udah Islam lalu jadi terbaik, enggak ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi ajaklah pada perbuatan yang ma'ruf ya, cegahlah kemungkaran dan berimanlah kepada Allah. Itu caranya kita jadi umat terbaik. Kenapa sih harus penegasan kayak begitu? Karena Bani Israel dulu nggak berpikir begitu. Bani Israel berpikir asal mereka Bani Israel, mereka terbaik. Ya, asal mereka keturunan Nabi Yakub alaihissalam, maka mereka lebih baik daripada yang lain. Ya, nggak bisa begitu. Ya. Saya pernah menulis sebuah artikel yang qadarullah. Jadi ceritanya menarik nih. Jadi sebuah website minta saya menulis tentang ibadah haji. Ya, sebuah website ya, minta saya menulis artikel opini tentang ibadah haji. Ya. Ternyata pada saat yang bersamaan mereka juga minta Ulil Absar Abdallah menulis. Ulil Absar Abdallah ini tokoh JIL ya, Jaringan Islam Liberal, menulis artikel juga tentang ibadah haji. Ya, saya nggak tahu, dia juga nggak tahu saya nulis ya. Lalu kemudian dipajang hampir berbarengan. Ya, artikelnya ditulis hampir di posting, di upload di situs tersebut hampir barengan. Ya. Nah, yang menarik adalah qadarullah ya, ternyata Allah membimbing saya sehingga artikel yang saya buat membantah artikelnya Ulil. Ya. Artikel Ulil mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak dari 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, oleh karena itu harusnya ibadah haji jadi pemersatu 3 agama, bukan cuma satu agama aja. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Mungkin dia mengharap orang Yahudi dan Nasrani mau pergi naik haji juga gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi di artikel saya mengatakan bahwa ibadah haji itu bukti ya, bukan hanya klaim bahwa umat Islam adalah pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam yang sejati. Kenapa? Karena kita semua tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu anaknya dua yang jadi nabi ya, dua yang jadi nabi. Dalam beberapa riwayat diceritakan anaknya nggak cuma 2, tapi yang 2 itu yang jadi nabi. Yang satu di Masjidil Haram, yang satu di Masjidil Aqsa. Yang satu di Syam, yang satu di Mekah. Semua orang tahu. Yang satu Ismail alaihissalam, yang satu Ishak alaihissalam. Ya. Tapi siapa sih yang menziarahi kedua tempat itu? Umat Islam. Ya. Kalau sekarang memang nggak bisa. Karena memang Rasulullah SAW dulu udah dikasih perintah untuk mensterilkan tanah suci dari orang-orang kafir. Ya, sekarang nggak boleh mereka masuk ke Mekah. Tapi dulu siapa yang melarang? Ya, dulu di zaman jahiliyah sebelum ada Rasulullah SAW, siapa yang melarang? Kenapa nggak ada di antara mereka yang datang ke Masjidil Haram lalu tawaf seperti tawafnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, kenapa nggak ada? Kenapa di antara mereka nggak ada yang menziarahi? Karena mereka merasa ya ini kan Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak alaihissalam ya.
Jadi mereka nggak merasa segaris keturunan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Tapi kalau mereka mengaku menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, harusnya mereka akui juga bahwa mereka punya kampung halaman dua. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak yang Nabi itu dua itu. Ya, dua-duanya kampung halaman Rasulullah SAW. Kampung halaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dua-duanya. Harusnya dua-duanya diziarahi. Harusnya semua sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan. Nyatanya mereka percaya juga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih kurban, menyembelih anaknya ya. Ya, tapi kalau kita meyakini Nabi Ismail alaihissalam yang mau disembelih, kalau mereka meyakini Nabi Ishak alaihissalam, terlepas dari siapa yang mau disembelih, pokoknya Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya. Ya, kemudian diganti jadi sembelihan kurban. Ya, jadi tradisi berkurban. Tapi siapa yang meneruskan tradisi berkurban? Hanya kita, hanya umat Islam. Ya, jadi siapapun bolehlah mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam atau mereka menyebutnya Abraham, ya terserah. Ya, tapi faktanya cuma kita saja yang menaruh Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu di hati kita. Ya, di hati kita. Tempatnya di hati, bukan di mana lagi. Ya, mentang-mentang kiblat kita sekarang di Ka'bah, di Baitullah, di Masjidil Haram, bukan berarti yang di sebelah sana kita nggak pedulikan. Ya, saya pernah menyebarkan video dari YouTube bagaimana orang-orang Zionis ya melecehkan orang-orang Kristen di Palestina. Orang Palestina diludahi, kebun-kebun mereka dirusak, mereka masuk ke sana lalu mereka hina-hina Yesus ya. Siapa Yesus kata dia gitu ya. Coba Yesus bisa nggak mencegah kami gitu ya. Mereka menghina orang Kristen. Jadi orang Kristen tuh orang Nasrani itu juga korban di sana. Mereka juga jadi korban penindasan Zionis juga. Ya. Yang lucunya ketika saya share di Facebook, tiba-tiba saya disuspend. Kenapa? Karena menyebarkan kebencian, ya, menyebarkan kebencian. Ternyata ada yang nggak pingin dunia tahu bahwa di sana orang Zionis juga menindas orang-orang Nasrani, ya. Ada yang nggak pengen dunia tahu gitu, ya. Akhirnya yang ribut kan orang Islam terus. Lalu orang Islam dianggap sebagai biang keributan. Kenapa sih ribut terus? Kenapa sih konflik terus? Ya, bukan kenapa konflik terus. Masalahnya umat Islam tuh girohnya jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Ya, kita walaupun nggak bisa ke Masjidil Aqsa, walaupun kita nggak pernah ke sana, tapi umroh udah berkali-kali, hati kita masih ada di sana. Masih ada di Masjidil Aqsa. Ya, sampai kapanpun kita akan bela. Ya, saya tersentuh sekali ketika saya bertanya pada seorang guru saya, Ustaz, antum kalau dapat tawaran untuk menziarahi Masjidil Aqsa gimana? Ya kan bisa tuh, ya sebagai wisatawan ya, bisa, ya. Tapi harus minta izin sama Israel dulu, ya. Ini masalah khilafiyah ya. Jadi kalau ada pendapat lain, no problem. Ya, hanya saja saya merasa tersentuh ketika guru saya mengatakan saya memilih untuk memendam rindu saya kepada Masjidil Aqsa sampai dia bisa saya kunjungi sebagai wilayah yang merdeka. Masya Allah, gitu ya. Sakit, hati kita masih sakit, gitu. Ya. Tapi mereka nggak pernah sakit hatinya ketika mereka nggak pernah datang ke Masjidil Haram, ya. Nah ini contoh bagaimana Ghazul Fikri, ya. Ini contoh bagaimana Ghazul Fikri bekerja, ya. Ternyata ada orang yang berusaha sekali gitu ya supaya kita ini merasa sama dengan umat yang lain, ya. Kita merasa sebangsa, iya nggak masalah gitu ya. Kita boleh berteman, ya. Tapi nggak perlu sampai ada pengakuan bahwa agama kita sama, kita sama-sama sama-sama pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak perlu, ya. Umat Islam nggak perlu diajarin cara mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap sholat kita salawat berapa kali tuh? 2 kali. Setiap sholat minimal 2 kali. Ya, bersalawat kepada beliau, untuk beliau, dan bersalawat atas anak keturunan beliau. Ya, bukan hanya salawat kepada Rasulullah SAW aja, tapi juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita lanjutkan tadi ayat yang tadi, walantar doang ke Yahudi wala Nasoro hatta tabi'amatahum, ya. Mereka nggak akan ridho sampai kita ngikuti langkah-langkah mereka. Ya, jadi artinya apa? Secara implikasi, artinya akan ada umat Muslim yang mereka ridhoi. Siapa? Yang ngikutin mereka. Ya. Nah itulah yang akan mereka senengin. Ya. Mereka akan seneng kalau kita ini mau ngikuti mereka. Gak pasti kita masuk agama mereka. Apalagi Yahudi.
Ya, Yahudi nggak punya keinginan menyahudikan kita. Ya, mereka nggak punya keinginan itu. Ya, karena yang diakui Yahudi asli itu adalah yang ibunya Yahudi. Kalau enggak, kita nggak diakui juga. Ya, nggak akan diakui sepenuhnya sebagai orang Yahudi gitu ya. Tapi mereka senang sekali kalau kita mau berpikir seperti mereka. Ya. Kemudian Kul inna hudallahi wal huda, ya, ayat yang tadi ya lanjutannya, kul inna hudallahi wal huda, katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Kenapa? Karena yang lain nggak benar, walaupun seolah-olah benar, ya, tapi nggak benar, ya, itu tidak benar. Ya. Kita sering kebingungan sendiri, kita merasa bahwa orang lain punya kebenaran yang berbeda, enggak. Ya, yang benar itu yang sebagaimana yang Allah nyatakan benar, itu yang benar. Ya, kalau orang lain mempercayai yang lain terserah, nggak masalah gitu ya, lakum dinukum waliyadin kan, ya, kita nggak akan intervensi mereka kok, ya, tapi mereka juga hendaknya tidak mengintervensi kita, ya. Jadi petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, yang lain tidak benar, ya. Wala ini taba'ata ahwahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm. Nah, ini kalimatnya menarik nih, ya. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka padahal kamu sudah dapat ilmu, ya, maka malaka minallahi min wali wala nasir, ya. Tidak ada bagi kamu Allah sebagai wali, sebagai pelindung dan sebagai penolong, ya. Jadi ini ancaman. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, padahal kamu sudah punya ilmu, dari kasih ilmu, ya. Ini menarik ya, karena ternyata perbandingannya nggak apple to apple. Allah Subhanahu Wa Taala nggak mengatakan jangan ikuti ilmu mereka, ikuti saja ilmu yang kami kasih, nggak begitu. Yang mereka punya bukan ilmu, yang mereka punya hawa nafsu, bukan ilmu beneran, ya. Nah, ini bisa kita bahas dari berbagai sisi. Ada misalnya eh, namanya Paul Johnson, ya, nulis buku judulnya Intellectuals, ya. Dia cerita bahwa orang-orang yang dianggap hebat di Barat itu, ya, ternyata banyak yang kehidupan pribadinya nggak bagus, ya. Kayak misalnya Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tuh nulis buku Filsafat Pendidikan Anak. Padahal kenyataannya dia punya anak 4 atau 5, begitu lahir langsung dibuang anaknya. Ya, nggak ada satupun yang dia pelihara, dibuangnya bukan dibuang ke tempat sampah, dibuangnya ke panti asuhan gitu ya. Ya, anak itu hidup selamat gitu, tapi dia nggak mau melihara, dia nggak mau punya anak sama sekali. Gimana caranya orang yang buang anak bisa bikin buku tentang pendidikan anak? Nah, itulah kenapa disebut ilmu di Barat itu kelihatan benar tapi palsu. Ya, banyak yang palsu. Ya, jangan bertanya soal teknologi. Kalau teknologi sains ya nggak ada bedanya. Kenapa? Karena yang diteliti adalah benda mati, ya, misalnya elektronik, ya, elektro gitu ya. Yang diteliti listrik gelombang, yaitu orang kafir atau orang beriman sama aja, ya. Cara menghitungnya demikian, cara penelitiannya demikian, ya. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, ini agak masalah, ya, agak masalah. Kenapa? Karena yang diteliti objeknya manusia. Manusia itu gak selalu jujur, ya. Jadi misalnya mereka mengatakan, oh kami terlahir kayak begini kok. Ya, orang LGBT bilang kayak begitu. Kami lahir deh kayak begini. Padahal kenyataannya siapa sih yang lahir dalam keadaan gay? Gak ada, ya. Tapi orang bebas mengatakan apa saja, itu masalahnya, ya. Dan kita nggak bisa mencegah dia ngomong kayak begitu. Lalu kita percaya saja, ya. Nah, ini seperti seolah-olah benar tapi enggak gitu. Nah, sekarang di Amerika misalnya sudah diperbolehkan nikah sama jenis, dianggap sebagai solusi. Ya udah, apa, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender diakui. Mereka sebagai orientasi seks yang tidak salah, ya. Nah, kemudian jadi masalah nggak? Tetap jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya pada toilet, misalnya. Ya, ini salah satu contoh masalahnya nih ya. Contoh masalah real nih. Akhirnya orang bertanya, kira-kira banci itu masuk toilet mana? Karena dia masuk toilet laki-laki nggak diakui. Masuk toilet perempuan, perempuan juga nggak suka, ya. Ya, perempuan tuh banyak kaum feminis yang membela kaum transgender, tapi nggak mau setoilet juga sama mereka. Akhirnya solusinya apa? Butuh toilet toilet baru. Ya, jadi 3 gitu misalnya gitu ya. Nanti nanti gendernya bertambah macam-macam lagi kalau di negara-negara maju, identitas gender udah macam-macam, bukan hanya laki-laki, perempuan, transgender, nggak sederhana itu. Ya, macam-macam udah. Nah, eh, lalu kemudian dicarikan solusi. Ini pasangan gay, pasangan lesbian pengen punya anak nggak bisa, gimana caranya? Akhirnya dibolehin aja. Dibolehin apa? Dibolehin adopsi, ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah beres masalah? Nggak beres. Kenapa? Karena kemudian terjadi kezaliman pada anaknya.
Harusnya seorang anak tuh punya satu orang ibu, satu orang ayah, ya. Dan ibu tuh perempuan, ayah tuh laki-laki. Tiba-tiba ternyata orang tuanya dua laki-laki atau dua perempuan, ya. Akhirnya ada yang kosong dari hatinya. Ini pernah terbukti loh, karena saya pernah baca sebuah artikel di mana dia merahasiakan namanya. Dia bilang dia nggak punya masalah dengan kaum LGBT, dia nggak punya prasangka macam-macam gitu ya, dan dia nggak punya keberatan, dia bilang gitu ya, ketika ibunya tuh menikah lagi dengan sesama perempuan lesbian gitu ya. Dia nggak punya masalah dengan lesbianisme, kata dia. Dia sangat sayang pada pada pasangan dari ibunya. Tapi kata dia gitu ya. Tapi dia kebetulan anak perempuan nih ya. Every girl needs her father. Bagaimanapun seorang anak perempuan itu butuh bapak juga. Dan itu nggak bisa digantikan oleh perempuan lesbian yang gayanya maskulin, nggak bisa. Ya. Akhirnya memindahkan kezoliman aja. Pindah kezoliman. Akhirnya menderita anaknya. Ya. Atau sekarang ada solusi baru lagi. Solusi barunya apa? Surrogate mother misalnya. Ya, surrogate. Kalau pasangan lesbian ya tinggal cari ke bank sperma. Kalau pasangan gay dia cari surrogate mother. Ya, siapa perempuan yang mau nyewain rahimnya? Ya, dimasukkan sel sperma ke dalam rahimnya, jadi janin. Begitu udah lahir, janin itu bayi itu diambil begitu saja. Ya, jadinya apa ya? Jadi kezoliman juga. Ya, kan kasihan anak itu nggak pernah ketemu dengan ibu biologisnya. Kasihan ibunya itu harus melepas anaknya. Setelah 9 bulan dia perjuangkan. Ya, perempuan macam apa yang bisa melepas kayak begitu? Ya, gimana kemanusiaan? Ya, nah, kelihatannya kayak solusi padahal enggak gitu. Ya, apa yang dibuat oleh Barat itu seolah-olah solusi padahal enggak. Ya, akhirnya jadi masalah baru, masalah baru, masalah baru lagi. Dari dulu Amerika udah menceramahi kita soal toleransi, persamaan hak. Ternyata sekarang rusuh gara-gara apa? Rasisme. Rasisme nggak kelar-kelar, malah makin dahsyat. Ya, sekarang ini ada video-video beredar bagaimana warga kulit putih sangat rasis kepada warga kulit hitam. Ya, udah ratusan tahun sejak zaman perbudakan dulu masih kayak begitu. Ya. Dan mereka lah yang selama ini menceramahi kita soal hak asasi manusia, soal kemerdekaan, toleransi, kebebasan, persamaan hak. Ya, semua hal yang tidak mereka kerjakan sendiri, yang mereka sendiri melanggarnya. Ya. Orang Barat, orang Eropa berbicara soal kebebasan, padahal mereka lah penjajahnya. Ya, nggak akan beres. Nah, oleh karena itu ayat tadi bicara soal kalau kita lihat dari sisi Gozo Fikri, ayat tadi mengatakan bahwa kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, padahal kamu udah punya ilmu. Ini tuntutan juga buat kita, ya. Barangkali kita belum mengeksplorasi ilmu kita sendiri, ya. Agama kita ini ngajarin ilmu, tapi belum kita eksplorasi. Ya, seperti apa jiwa manusia, seperti apa solusi dari permasalahan umat manusia, ya. Kenapa terjadi sekarang ini banyak mental illness gitu misalnya gitu ya. Bagaimana cara Islam memandangnya, ya. Ini pembicaraan yang lain lagi, tapi barangkali boleh juga dibicarakan sedikit gitu ya. Salah satu masalah yang menghantui umat Islam sehingga kita nggak bisa membahas masalah-masalah kayak gini adalah apa? Karena kita dipecah belah. Ya, kita dipecah belah. Kita dipaksa untuk memikirkan lagi masalah jenggot dan nggak berjenggot, bersorban atau nggak bersorban, Arab atau bukan Arab, kunut atau nggak kunut. Ya, seolah-olah kayak itu masalah gawat sekali. Ya, saya bilang apa sih bedanya orang yang subuh pakai kunut apa nggak kunut? Bedanya kapan munculnya? Ya pas subuh doang. Padahal pas zuhur nggak ada bedanya orang ini. Pas asar nggak ada bedanya dengan yang lain. Pas maghrib nggak ada bedanya. Isya nggak ada bedanya. Tapi hati kita sempit. Cuma gara-gara subuh kita agak beda sedikit. Ya, agak beda. Dan kita memang diatur supaya marah-marah seperti gini. Ya, diatur supaya kita nih terus berbentrokan. Gitu ya. Terus meributkan masalah itu lagi, itu lagi. Masalah jenggot aja jadi panjang. Ya, masalahnya jenggotnya boleh dipanjangin apa enggak? Ya, harus dibiarkan atau boleh dicukur, atau boleh dicukur sekedar merapikan atau tidak. Kayak begitu aja, jadi seolah-olah kayak ya kalaupun Anda meyakini bahwa yang ini benar dan itu salah gitu ya, tapi apakah itu masalah yang paling utama? Ya, padahal banyak masalah yang lain. Ya, banyak masalah yang lain. Sementara kita hatinya sempit karena masalah yang kecil saja. Ya, masalah yang nggak besar-besar. Ya, tapi yang masa-masa kecil itulah yang membuat kita nih
nggak apa abai sama masalah-masalah besar kita. Ya, akhirnya kita nggak pernah bahas yang besar-besar. Ya, kita bahas yang itu lagi. Pertanyaan umat masih begitu lagi, begitu lagi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi, sebelumnya Ghazul Fikri itu adalah perang dengan pemikiran. Jadi kalau kita mau menang, maka nggak ada jalan pintasnya. Ilmu kita harus lebih besar daripada, lebih tinggi daripada musuh. Itu aja. Ya, mereka bicara feminisme, kita pun harus paham feminisme apa yang dimaksud. Apa masalahnya feminisme itu apa? Kalau nggak paham, ya jangan minta menang. Ya, kita nggak paham, nggak mau belajar, nggak mau eh, apa mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk belajar lebih banyak, tapi kita minta pengen jadi pemenang. Ya. Maka saya katakan pada orang-orang seperti itu, kepada sahabat Rasulullah SAW aja permintaan itu nggak dikasih. Ya, sahabat Rasulullah SAW udah sehebat itu amal solehnya, imannya udah kayak begitu gitu ya. Tapi sunatullah nggak berubah tuh ternyata. Tetap aja mereka harus berbaris dengan rapi, berperang dengan penuh perencanaan. Tetap aja mereka tuh harus mengerahkan segala daya upaya, segala akalnya, ya, supaya bisa mengalahkan musuh. Gak begitu aja, ya. Kalau cuma perang itu cuma masalah turunnya malaikat gitu ya. Ya, kalau dibilang, oh kan perang Badar wajar kita menang karena banyak malaikat turun gitu ya. Kalau masalahnya cuma malaikat doang, ya, kenapa nggak ada hal seperti itu misalnya terjadi di perang Ahzab, misalnya, ya. Kenapa sih di perang Ahzab harus gali parit dulu, habis-habisan berhari-hari, ya berkilometer-kilometer sampai orang kecapean, ya. Kenapa harus berusaha kayak begitu? Ya karena sunatullahnya nggak berubah, ya. Nah sekarang kalau kita bicara Ghazul Fikri, sunatullahnya pun ada dan dia nggak berubah, ya. Nah sekarang pertanyaannya kapan kita mau sadar, ya. Sedikit tambahan saya 1 menit terakhir, tambahan dari saya. Jangan mengatakan umat Islam nggak bisa, udah terpuruk, nggak bisa bangkit lagi. Jangan mengatakan kita nggak bisa sepintar musuh, ya. Nggak demikian, karena kalau kita lihat sejarah, nyatanya kita pernah lebih pintar daripada mereka tuh pernah. Ya, kalau kita baca sejarah Al-Andalus, Andalusia, gitu ya, pencapaian-pencapaian sains yang terjadi di zaman abad pertengahan, ya, ketika Eropa mengalami zaman kegelapan, Islam tuh mengalami zaman keemasan. Tapi saya nggak suka sih sebenarnya istilah zaman keemasan. Kenapa? Karena itu cara berpikirnya orang Barat. Orang Barat tuh berpikir linear terhadap sejarah. Jadi primitif, prasejarah, klasik, ya, zaman kegelapan, modern, selesai. Ya, maju terus, gitu ya. Padahal ketika abad pertengahan dulu, orang Barat tuh pernah terpuruk sekali. Zaman klasiknya mereka berjaya, zaman abad pertengahan mereka jatuh bebas. Lalu naik lagi zaman Renaissance, ya. Saya lebih suka menyebutnya bukan zaman kemasan Islam, tapi musim semi peradaban Islam. Kenapa disebut musim semi? Namanya musim pasti kembali, ya. Nah, dulu kita pernah berjaya, insya Allah pasti akan berjaya lagi, ya. Bagaikan musim, ya. Siapa yang bisa mencegah datangnya musim? Ya kalau udah musim semi ya udah, gitu ya, pasti akan terjadi. Tapi uh, yang kita harapkan itu, yang kita khawatirkan itu bukan bukan takdirnya ya. Kalau takdir bahwa Palestina pasti akan merdeka, itu sudah beres buat kita. Udah pasti terjadi. Bahwa di perang akhir zaman umat Islam pasti menang, itu udah pasti. Ya, kita nggak khawatir soal itu. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kita nggak terlibat dalam kemenangan itu. Ya, tiba-tiba umat Islam sudah menang, sudah berjaya, ternyata kita nggak pernah berkontribusi. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan-jangan kita bukan jadi yang memenangkan, tapi malah merintangi, atau malah kita yang jadi penonton saja, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu saja dari saya, barangkali saya cukupkan dulu sampai sini. Saya kembalikan pada Akhyar. Fadal. Ya, jazakumullah khair Ustaz Akmal atas ilmunya selama 1 jam terakhir. Masya Allah banyak sekali poin-poin yang disampaikan ya. Jadi kita mencoba mendefinisikan Ghazul Fikri, ya. Yaitu diantaranya adalah fokus kepada pikirannya. Gitu. Tadi sederhana ya sebenarnya Ustaz ya. Cuman tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Secara umum gitu. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Masya Allah, tadi saya juga ikut belajar banyak jadinya. Mungkin kita bisa langsung lompat pertanyaan-pertanyaan. Ada ini, wah ini Pak atau Ibu ya? Kira Pak.
Oh, untuk ada pertanyaan. Silakan. Ustaz ditambah ini kan Mas. Sekali lagi ya sebentar sebelumnya. Ini buat semua untuk peserta kajian. Kalau ingin bertanya bisa raise hand di sini ya di WebEx atau bisa juga langsung saja di chat ya. Insya Allah nanti kami beri tempat. Silakan. Pak Iranova. Halo, halo. Sepertinya ada ini belum berhubung ya. Belum di unmute, suaranya belum di unmute ya. Di unmute ya. Pak Bidin mungkin silakan pertanyaan sambil menunggu. Udah bisa di unmute harusnya sekarang. Udah di panelis ini. Ya, silakan Pak Bidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, terima kasih ini pencerahannya ya, sangat mencerahkan sekali karena memang masalah Ghazwul Fikri memang sangat pelik ya. Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar bahwa kita sudah termakan dengan Ghazwul Fikri orang lain gitu, karena kita sendiri tidak paham mengenai apa itu perang pemikiran itu. Kadang-kadang kita juga memang justru malah balik mempertahankan pendapat orang lain yang salah. Gara-gara kita memang sudah termakan. Nah itu banyak sekali di masyarakat terjadi seperti itu. Ya. Apalagi menurut saya saat ini ya dunia barat yang tadi banyak yang palsu itu dalam segi humaniora ya. Tentu kalau dalam segi teknologi mereka lebih paham karena dia sudah banyak belajar lah, dia lebih keras belajarnya daripada kita mungkin, tetapi dalam humaniora banyak sekali terjadi penipuan-penipuan, sementara itu kadang dijadikan sumber sebagai apa ya, sumber yang selalu diambil gitu ya, baik sama dosen sendiri ya kalau di perguruan tinggi. Mereka mengambil cuplikan-cuplikan pendapat orang Barat, ya, yang menurut kita sebenarnya, apalagi yang sudah biasa kita ke Eropa, ke Amerika, kemana itu tuh tahu mereka itu sebenarnya banyak sekali apa namanya dalam segi humanioranya sangat kedodoran lah gitu ya, ilmunya boleh dikatakan tidak semuanya benar gitu kan. Ya banyak juga yang palsu. Nah ini gimana ini Tad? Jadi karena kita itu selalu suka mencuplik gitu ya pendapat-pendapat baik dalam ilmu psikologi, dalam ilmu kemasyarakatan lah ya. Kita mengirimkan mahasiswa kita ke sana untuk belajar. Tapi akhirnya menjiplak 100%. Nah itu akhirnya menjadi sarana penyebaran daripada pemikiran mereka di dalam negeri gitu kan. Dan kita menjadi semakin lemah karena kita menyadari bahwa kita menjadi bangsa yang tempuruk kan? Dan kita dipecah belah gitu kan. Nah ini apa kira-kira nih triknya atau memang harus dari mana kita memulai apa namanya koreksi terhadap hal itu ya. Itu saja Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jawab. Langsung ya. Ya. 5 sampai 10 menit dulu mungkin ya. Masya Allah nih pertanyaannya kelas berat nih. Ya jadi begini, memang apa itulah yang kenyataan terjadi. Kenapa sih orang banyak yang apa ya banyak generasi muda Muslim yang hanya asal mengutip saja gitu tanpa mempertimbangkan benar salahnya gitu ya. Yaitu biasanya terjadi karena masalah inferioritas.
Ya karena kita merasa lawan kita ini lebih pinter gitu, segala-galanya lebih pinter. Jadi kita terpana begitu mendarat di bandaranya, ya Allah nih bangsa hebat banget, ini negara hebat banget gitu ya. Sementara kita dari kampung gitu ya. Nah akhirnya begitu dosen di sana ngomong apa aja kita percaya saja gitu ya. Kayak misalnya sampai sekarang pemikiran Karl Marx masih dibahas juga. Ya, Karl Marx masih dibahas. Karl Marx itu bicara soal masyarakat tanpa kelas. Padahal dia mimpin masyarakat juga nggak pernah. Dia kan hanya menulis saja kerjanya. Dia hanya menulis saja. Kalau udah kehabisan uang, dia minta sama temennya Frederick Engels. Memang dia begitu hidupnya. Ya. Lalu kita merasa percaya bahwa dia punya rumusan bagaimana menciptakan masyarakat yang baik. Padahal dia nggak pernah mimpin masyarakat. Ya. Jadi semua yang mereka bicarakan ini mengawang-awang saja gitu, seolah-olah benar padahal enggak gitu ya. Padahal nggak pernah berhasil, selalu jadi masalah baru. Muncul masalah baru, mungkin beres satu masalah, tapi muncul masalah berikutnya ya yang lebih parah lagi. Psikologi misalnya. Ya, psikologi. Ketika bicara psikologi, psiko itu artinya jiwa, psyche itu jiwa ya. Tapi apa sih arti jiwa bagi mereka? Ya, ternyata bagi orang barat jiwa itu kan nggak kelihatan, tidak empiris. Ya, oleh karena itu mereka lebih suka bahas masalah behavior atau maksimal banget mereka bahas masalah mind, pikiran rasional yang kognitif ya. Dalam Islam sama nggak? Dalam Islam jiwa itu bukan hanya masalah intelektual tapi juga masalah spiritual ya. Ada aspek spiritual bahwa jiwa ini nggak akan tenang kalau tidak mengingat Allah misalnya, itu spiritual ya. Jadi kita ini selalu bergantung sama Allah. Ya, kita nih mau ngasih tahu kamu depresi nak, ya solusi kamu apa? Meditasi, nggak bisa. Solusi kamu apa? Kembali pada Allah. Itu doang caranya. Ya nggak bisa stresnya ini dihilangkan kalau kamu nggak mendekat sama Allah. Itu kalau psikolog Muslim. Tapi dunia ilmu psikologi Barat ya nggak mengakui hal seperti itu. Ya mereka hanya bicara masalah intelek, gimana caranya otak dia bisa berfungsi sebagaimana normalnya. Dipaksakanlah misalnya pakai obat gitu ya. Begitu berhenti obatnya kolaps lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi cara kita berpikir harusnya beda. Harusnya kita nih punya punya izah yang kuat gitu ya, sehingga kita bisa berdiri sama tegak dengan mereka. Ya minimal kita nih bisa kritis lah. Saya nggak mengatakan semua yang mereka ajarkan itu salah, nggak. Ya, saya nggak bisa bayangin juga sih manusia yang ngomongnya salah terus, kayak saya rasanya nggak ada gitu ya. Pasti ada benernya gitu ya. Tapi yang susah kalau kita nggak punya penyaringnya, nggak punya filter. Semua yang dia katakan benar, kerjain semuanya. Akhirnya berantakan. Ya. Sementara Barat sendiri sekarang kelihatan lagi kolapsnya kok. Ya, sekarang lagi kolaps. Ya. Maka harusnya yang kemarin-kemarin mendewa-dewakan Barat, maka harus evaluasi diri. Ya, betul kita mau niru mereka gitu ya. Betul kita mau bicara hak asasi, nanya orang Amerika. Ya, sampai sekarang masalahnya masih itu aja, masih rasisme, belum beres-beres. Ya, ternyata kita itu nggak terjadi di dunia Islam, terjadinya di sono. Ya. Nah, jadi sebenarnya masalah utamanya adalah faktanya peradaban Islam lagi di bawah, itu fakta. Ya, jadi bagaimanapun ada perlunya kita belajar dari mereka, ada perlunya. Kan nggak semuanya jelek. Ya, kayak misalnya kita mau ini yang saya sering mengatakan. Emang siapa sih yang bisa mendirikan bank syariah? Pasti adalah mereka yang pernah kerja di bank konvensional. Ya, kenapa? Karena yang jelek dari bank konvensional itu kan ribanya. Tapi manajemen pegawainya nggak jelek, manajemen teknologinya nggak salah. Boleh kita ambil, ya itu boleh kita ambil. Jadi nggak semuanya jelek. Yang jelek itu ribanya, ya itu nggak kita ambil. Tapi kalau yang lain-lainnya, why not? Ya, kenapa nggak kita belajar dari mereka? Begini cara manajemen pengelolaan kerjanya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita mau nggak mau kita juga belajar dari mereka sih, ya. Cuman yang jelek yang harus diwaspadai adalah anak-anak kita, generasi muda kita nih punya izah yang cukup nggak? Ya, kalau mereka nggak punya izah yang cukup, maka semuanya akan diambil. Ya, kalau nggak punya kebanggaan itu, ya itu repot gitu ya. Nah, kebanggaan itu memang dibangun dari pendidikan di rumah. Ya, pendidikan di rumah itu yang harus dibangun betul. Ya, kalau pendidikan tauhid di rumah bagaimana? Tauhid itu bukan ngajarin ingat ya Allah tuh satu ya nggak usah berkali-kali diingetin juga udah paham gitu ya. Tapi bagaimana menyatukan hati anak kita kepada Allah gitu. Ya, kepada Allah. Ya, ketika misalnya nih ini pengalaman saya itu diawali dari memberi nama yang baik. Ya, ini kebetulan ada yang namanya sama dengan saya nih.
Di panelis ada namanya sama dengan saya. Siapa? Abu Afnan. Anak saya namanya Afnan juga. Ya, makanya saya Abu Afnan ya. Nah, saya kasih nama saya Afnan dari surat Ar-Rahman Zawata Afnan. Afnan itu nama pohon di surga. Itu jadi pembicaraan rupanya. Ya ketika anak saya udah agak besar nih, udah dengerin surat Ar-Rahman gitu ya, dia baru nyadar, oh namanya ada di Quran, ya. Artinya apa? Pohon di surga, ya. Oh jadi nanti di surga ada pohon namanya pohon Afnan, gitu ya. Ya, akhirnya dia nanya kayak apa pohonnya? Jawaban saya simpel aja, Abi juga nggak tahu. Ya, kalau kita mau tahu, kita harus masuk surga dulu. Nah, gitu ya. Nanti kita masuk surga, kita lihat ya pohon Afnan itu seperti apa. Kalau dia nanya Nabi Musa SAW ngebelah lautan kayak gimana caranya sih? Abi juga nggak tahu. Ya, kita bisa tanya langsung ke orangnya. Asal kita masuk surga, gitu ya. Yang kayak gitu ternyata jadi pembicaraan yang menarik sekali dan sangat berpengaruh saya lihat kepada anak saya gitu ya. Jadi kalau kita ngasih nama anak tuh bagus, ada maknanya, dia jadi punya kebanggaan gitu ya. Sebagai muslim dia punya kebanggaan. Namanya di Quran, dia jadi cinta sama Quran gitu ya. Hal-hal kecil seperti itu ngaruh sekali ya. Ketika kita menegur dia pun nama Allah disebut gitu ya. Ya, kita kasih lihat bahwa kita nih apa? Kadang-kadang salah satu kesalahan orang tua kan adalah marah itu nggak pakai skala. Ya, kesalahan yang kecil sama kesalahan yang besar ngomelnya sama, sama-sama galak gitu ya. Nah itu kurang benar, itu tidak benar gitu ya. Yang benar adalah ada skalanya. Kalau kesalahan kecil tegurnya pelan-pelan aja. Nah kesalahan yang paling besar adalah kalau sudah menyangkut Allah dan Rasulnya. Ya misalnya anak kecil kan kadang nggak paham ya, tiba-tiba dia bercanda dengan Allah misalnya gitu ya, dengan Rasulullah. Nah kita harus perlihatkan bahwa kita nggak bisa menerima itu sama sekali gitu ya. Kamu boleh bercanda apa aja kecuali soal yang itu. Nah, itu hal kayak gitu nempel ya, itu nempel. Nah, begitu dia keluar negeri dia nggak akan keseret, ya bukan nggak akan ya. Saya nggak bisa mengatakan nggak akan, tapi mudah-mudahan dia tidak terseret ya. Kenapa? Karena dia punya kebanggaan, dia muslim. Ya, saya muslim. Saya nggak kayak gitu. Yang lain silakan gitu, saya nggak gitu ya. Nah, dia harus punya kebanggaan seperti itu ya. Kakak saya dulu pernah pergi ke Belgia pertukaran pelajar ya. Ya, dia cerita ke saya, orang Islam tuh hebat-hebat katanya gitu. Ya, kenapa? Udah dulu kan kita orang Minang ya. Dia bilang udah dulu di Belgia katanya gitu. Padahal dapat bulan Ramadan itu lagi musim dingin. Ya rezeki banget katanya gitu ya. Sahur jam 8 pagi gitu ya. Jam 3 sore udah buka puasa katanya gitu ya. Kan ringan banget gitu. Tapi kata orang Belgia apa? Kamu bener kamu makan, ntar kamu mati loh. Gitu ya. Kata dia, lihat tuh orang Islam tuh hebat ya, bisa lapar tuh nggak harus makan, haus tuh nggak harus minum, bisa disuruh nunggu. Ya, nah kebanggaan kayak gitu tuh harus ditanamkan. Kita tuh nggak kayak binatang, kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum, kalau birahi harus langsung langsung menuntaskan syahwatnya. Itu mah binatang. Ya, orang Islam nggak begitu. Ya, itu dilatih ketika sahur. Nah, hal-hal kayak begini nih yang kurang. Selama ini kita bahas puasa, saum gitu ya. Yang kita bahas apa? Oh, ya yang membatalkan puasa adalah A, B, C, D. Niat puasa adalah A, B, C, D. Itu aja ya, nggak nempel di hatinya ya. Kalau nggak nempel di hatinya ya susah ya. Itu mungkin ya, menurut saya. Jadi ini bukan masalah materi apa yang hilang dari pendidikan anak-anak kita, tapi masalah kedekatan hati mereka nggak nempel ke Islam ya, itu yang repot ya. Oke. Eh, Khair, tadi udah ya? Berarti jawabannya udah ya, Ustaz Akmal. Gimana Pak Bidin? Ada ini? Cukup? Ya, Masya, syukran, terima kasih. Insyaallah ya. Jadi Wah, ternyata di sini yang sudah kita bahas perlu ada giroh itu ya, ditanamkan kecintaan giroh. kepada Islam gitu ya. Sehingga dia bisa apa namanya? Ketika melihat pemikiran yang baru, ya anak-anak kita bisa memfilter gitu ya. Dan minimal dari segi apa? Di level cintanya gitu ya, di level hatinya tuh bisa ada perlawanan, bahkan meskipun sadar langsung gitu ya bahwa itu sesuatu yang aneh gitu ya, secara apa namanya? Secara fikih gitu. Um, Selanjutnya ada pertanyaan dari saya lihat Ustadz Pak Ali Murtado ya. Silakan. Habis itu Pak Susilo, insya Allah.
Halo? Ya, Ya. Halo? Halo, ya, Ya, kedengeran Pak. ya, terima kasih Ustadz. Menarik sekali tadi paparannya, materi yang disampaikan. Eh, Memang ada beberapa hal ya yang saya catat di sini karena di awal kan tadi juga saya sempat sampaikan bahwa saya antusias sekali mendengarkan paparan atau tausiah dari Ustadz sore hari ini. Cuman memang ada beberapa hal yang menarik minat saya. Misalkan begini Ustadz, saya kira saya pertama kali mendengar istilah Ghazul Fikri ini kan sejak lama ya, mungkin sejak sekolah juga sudah kita dengar bersama istilah ini. Nah, dan ternyata sampai saat ini memang kita juga, saya merasa semakin dulu juga waktu sekolah saya merasa wah ini soal yang sangat serius sekali gitu, ada perang pemikiran gitu loh. Nah, jadi apakah terminologi perang ini benar-benar harus kita gunakan, Ustadz Akmal, di dalam konteks ini? Perang itu kan ini mengharuskan bahwa kita membagi dua dunia ini seakan-akan menjadi kita dan mereka, begitu kan, Ustadz? Tidak bisakah kita membangun dunia ini bersama-sama antara kita dan mereka? Kan banyak juga saya pikir common value yang kita punya, misalkan dengan Barat, bahwa kita membenci korupsi, kita membenci pedofilia, dan banyak hal. Jadi ada banyak nilai-nilai bersama yang mungkin bisa kita gali juga. Jadi artinya terminologi perang sendiri menurut saya kok seperti terlalu bombastis gitu ya. Maaf kalau saya salah Ustadz, tapi ini pendapat saya dan saya pikir terbuka bagi Ustadz untuk mengklarifikasi pendapat saya itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat sekali tadi dengan Pak Bidin Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan sarjana kita ini banyak mengutip. Ini jelas koreksi bagi kita semua, bukan hanya kita yang menekuni ilmu-ilmu humaniora, tapi termasuk ilmu keagamaan, tapi juga dalam banyak hal untuk para kaum terpelajar kita memang kebanyakan mengutip, Ustadz. Jadi saya membayangkan ya kenapa tidak kita kemudian coba menggali kearifan-kearifan lokal dari masyarakat kita sendiri, Ustadz. Tadi Ustadz menyinggung soal Islam Nusantara, soal Arab segala macam. Saya tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan pembedaan itu. Yang saya tertarik adalah masing-masing masyarakat itu pasti punya value yang berarti yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin kita lebih fokus pada common value di situ, Ustaz, daripada kita mencari perbedaan-perbedaan yang seakan-akan kita harus berperang. Padahal ada tugas besar lain yang justru kita membutuhkan kolaborasi bersama. Saya kira itu pendapat saya, terbuka untuk Ustadz klarifikasi dan sebagainya. Terima kasih Ustadz. Tapi overall paparan dari Ustadz sangat menarik, sangat menggugah pemikiran kita, dan saya kira banyak menyadarkan kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali Murtado ya. Berarti tadi ya, apakah bahwa Ghazul Fikri ini berarti kita memerangi gitu ya, secara membagi dunia ini menjadi dua? Boleh, silakan, Ustaz Akmal. Ya, itu juga saya pernah menerima pertanyaan begini, Ustaz, gimana ceritanya kalau kita sedang menerima Ghazul Fikri serangan pemikiran dari saudara kita sendiri, saudara kita sesama aktivis dakwah yang pendapatnya beda dengan kita? Saya bilang kalau sesama saudara kita namanya bukan ghazwah, namanya adalah ikhtilaf. Ya, jadi jangan gunakan bahasan kita yang tadi itu memang membahas perang. Ya, jadi memang kalau kita masuk bab perang ya jangan bahas ini. Ya, ini kan sama aja kayak kita menggunakan dalil surat At-Taubah untuk kehidupan sehari-hari kita bersama teman-teman kita non-Muslim. Ya keliru dong, keliru sekali. Jadi Ghazul Fikri ini memang membahas ketika ada yang memerangi kita.
Bukan kalau dia tidak memerangi kita, ya bukan perang namanya. Ya, jadi kita dari tadi bahas Barat, kita bahas Yahudi, itu yang dengan pretensi bahwa mereka yang memerangi kita. Yang tidak memerangi itu lain soal. Memang nggak masuk dalam bab ini, ya, memang nggak masuk dalam bab seperti ini. Memang kita nggak membicarakan hal seperti itu. Kita nggak sedang membicarakan bagaimana kita hidup bersama. Umat Islam tuh udah lebih ngerti duluan. Ya, masalah toleransi itu umat Islam udah ngerti banget. Ya, kenapa? Indonesia itu mayoritas mutlaknya orang Islam, mutlak sekali. Ya, kalau sampai umat Islam itu tidak toleran, dari dulu udah kacau. Ya, dari dulu sudah kacau balau. Ya, tapi nyatanya nggak terjadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa. Jadi sekali lagi, memang yang kita bahas ini memang bab perang. Ya, jadi kalau menggunakan istilah lain keliru. Ya, tapi sebaliknya, ketika tidak terjadi, ketika yang terjadi bukan perang, jangan dibawa bahasan yang ini. Ya, jangan dibawa bahasan seperti ini. Kita bicara soal masalah perang. Ya, kita bicara masalah perang. Bagaimana kita dipengaruhi pemikiran kita. Ya, kita disuruh dipaksa menerima LGBT, padahal agama kita melarang. Ya, itu perang. Ya, ketika orang memaksa itu. Tapi ketika dia berpendapat begitu, ya terserah dia. Tapi kalau dia memaksa kita mengikuti mereka, itu terjadi perang. Mereka menyerang kita kok. Ya, ketika mereka menyerang, lalu kita bilang itu bukan perang, itu namanya membohongi diri sendiri. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi bab yang kita bahas ini memang bab perang. Ya, jadi bukan berarti saya mengatakan kepada orang Barat semuanya kita perang, enggak begitu. Ya, enggak demikian. Tapi kalau mereka berusaha mempengaruhi pemikiran kita, ya, lalu kemudian kita tidak menganggap itu sebagai sebuah serangan, ya itu enggak. Ya, itu kitanya barangkali yang naif. Ya, jadi memang ini babnya bab perang, Pak. Jangan dijadikan general. Ya, jadikan general seolah-olah saya nih ketika bertetangga dengan non muslim, tetangga saya orang Hindu nih. Tetangga sebelah rumah orang Hindu. Ya. Ada masalah nggak? Nggak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada keributan, nggak ada. Ya. Jangan mengira kalau kita orang yang sadar gozul fikir lalu kita nggak bisa hidup rukun dengan siapapun, nggak. Ya, lalu orang kayak saya nggak bisa pergi ke Eropa karena membenci orang Barat. Enggak, saya udah ke Spanyol 2 kali, ya, nggak ada masalah gitu ya. Memang bukan babnya bab situ, ya. Jadi bab ini adalah bab memang bab perang pemikiran, ya. Karena itu namanya memang perang pemikiran, ya. Dan kita nggak mengatakan kita perang sama semua orang, ya, nggak, ya. Nah, kemudian bisa nggak kita pakai kearifan daerah masing-masing, ya, itu agak sulit buat saya karena jadi kemarin saya menemukan penjelasan yang bagus dari ini udah lama sekali, kebetulan saya lagi bikin disertasi tentang majalah Panji Masyarakat dan Gema Islam di zaman demokrasi terpimpin, ya, tahun 59 sampai 66, ya. Di majalah Panji Masyarakat tuh ada sebuah tulisan karya Pak Aminullah Lewa. Ini beliau nih orang dari Sulawesi Selatan, bagus sekali beliau cerita, ya. Jadi bagaimana menempatkan agama sama budaya, ya. Kata beliau begini, ya, kita meyakini manusia pertama itu sudah beragama, ya. Nabi Adam alaihissalam itu beragama, bukan hanya beragama tapi dia nabi gitu, ya. Jadi beliau ini bukan hanya beragama tapi ngertilah agama, ngerti banget sama agama dan bahkan jadi acuan dari agama pada zaman beliau, ya. Beliau kan nabinya, ya. Nah, kita meyakini bahwa manusia itu manusia purba, ya, seperti monyet tadinya gitu, ya, kemudian berubah jadi modern. Enggak, kita meyakini manusia pertama itu sudah seorang nabi, sudah beragama. Jadi pertanyaan mana yang duluan, agama atau budaya? Udah pasti agama, ya. Lalu bagaimana menempatkan keduanya? Apakah budaya itu pasti salah? Enggak juga. Apakah pasti benar? Jelas enggak, ya. Nah, kata beliau begini, sebenarnya budaya itu muncul ketika manusia sudah berkumpul di tempat yang berbeda-beda. Ketika mereka sudah berkumpul, punya komunitas sendiri, maka mereka punya berbeda. Tapi yang berbeda itu bukan value-nya, kata dia. Value itu diajarkan oleh agama. Ya, adapun bagaimana cara mengekspresikan atau cara orang berupaya, berikhtiar mendapatkan value tersebut, nah itulah peranan budaya harusnya. Saya kasih contoh. Misalnya dalam Islam, agama kita, ya, saya yakin dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sama, gitu, ya, mengajarkan bahwa anak laki-laki harus berani, ya, laki-laki harus berani, nggak boleh jadi pengecut, gitu, ya, misalnya. Lalu bagaimana setiap budaya berupaya supaya anak laki-laki ini jadi pemberani, gitu, ya. Ternyata macam-macam.
Kalau bagi orang Minangkabau misalnya, bagi orang Minangkabau, anak laki-laki usia 8 tahun udah harus tinggal di surau, nggak boleh tinggal di rumah. Ya, nggak boleh tidur di rumah. Ya, mereka harus tidur di surau, harus mandiri, harus bisa ngadepin nyamuk, harus nggak boleh penakut dan sebagainya gitu ya. Ada di suku di Afrika yang ketika mereka sudah dianggap dewasa, anak laki-laki dianggap dewasa, kalau mereka sudah menjalani sebuah upacara, dan upacara itu melibatkan mereka harus berburu singa dengan tombak, ya. Itu kan sama. Jadi artinya value-nya sama. Value-nya anak laki-laki harus berani. Tapi cara dari masing-masing daerah untuk mencapai itu, ya, berikhtiar mencapai value tersebut berbeda-beda, ya. Nah, oleh karena itu budaya juga bisa dikoreksi. Harus bisa dikoreksi. Kenapa? Karena bisa jadi caranya kurang tepat. Ya, bisa jadi caranya kurang tepat. Bukan agama yang dikoreksi, karena agama isinya value. Agama isinya nilai, ya. Akan repot sekali kalau kita menjadikan budaya sebagai budaya adat istiadat sebagai patokan kebenaran. Patokan kebenaran kita adalah agama, dan cara kita mengikhtiarkan nilai-nilai tersebut, nah itulah yang dari sisi budaya. Ya, oleh karena itu kita nggak menganggap budaya kita lebih baik daripada budaya orang lain, enggak. Ya, kita nggak menganggap budaya orang lain lebih jelek, ya. Dan kita juga nggak boleh membuat budaya itu jadi seperti tidak boleh berubah sama sekali, ya. Kalau kita belajar kuliah ilmu pengetahuan budaya, kebetulan saya dapat mata kuliah itu gara-gara kuliah ilmu sejarah, ya kan, di kampus saya itu masuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, jadi dalam konsep budaya itu sebenarnya bukan hanya produknya, tapi di Indonesia orang bicara budaya itu seolah produk. Ya, jadi kita pembicaraannya adalah misalnya nih yang sering terjadi nih di medsos di Indonesia nih, ya, jilbab tuh budaya Arab, ya, cobalah kita ganti kepada kebaya, ya, jadi seolah-olah kebaya itu adalah budaya Indonesia atau budaya Jawa lebih tepatnya gitu ya. Padahal nggak begitu, ya. Budaya itu bukan hanya masalah produk. Kalau produk, bangsa mana sih yang nggak meninggalkan produk primitifnya, ya? Saya kasih contoh misalnya koteka itu adalah produk budaya orang Papua. Benar, semua orang pasti membenarkan, ya. Tapi apakah ketika orang Papua tidak berkoteka, lalu dia mengkhianati kebudayaannya? Tidak. Ya. Ketika dia pakai celana jeans, ketika dia pakai celana kain, dia tetap orang Papua dan dia tidak mengkhianati siapa-siapa. Ya. Nah, oleh karena itu keliru sekali kalau kita kemudian meninggalkan jilbab hanya demi kembali pada kebaya. Nggak begitu. Ya, bisa saja pakaian muslimah kita kembangkan dari bentuk, dari motif seperti kebaya, tapi tetap auratnya tertutup, ya. Karena budaya itu memang biasa dikoreksi, ya, biasa dikoreksi, nggak bukan sesuatu yang harus diterima sebagai kebenaran gitu ya. Justru yang value itu adalah agama, ya. Nah, ini penjelasan ini yang menarik sekali saya dapatkan dari Pak Aminullah Lewa, tokoh dari Sulawesi Selatan yang tadinya saya juga nggak kenal, ya. Saya baru kenal setelah baca tulisan-tulisan beliau di Panji Masyarakat tahun 59 tahun 60. Masya Allah penjelasannya bagus sekali, ya. Jadi argumen beliau sekali lagi beliau katakan manusia itu sudah beragama sejak sebelum ada masyarakat, ya. Karena sejak manusia itu baru satu orang atau dua orang, ya, Nabi Adam alaihissalam atau dengan istrinya, ya, ibunda kita Hawa gitu ya, mereka sudah beragama, ya, walaupun barangkali belum berbudaya, ya, karena belum ada masyarakat, belum ada komunitasnya, ya, masih hidup berdua saja gitu ya, hidup berdua sebagaimana adanya saja gitu ya, belum ada belum aspek-aspek budaya itu belum kelihatan gitu ya. Mungkin itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita ini lagi bicara soal perang pemikiran, bukan berarti semua hidup kita jadi perang gitu ya. Kalau hidup saya perang melulu, muka saya nggak kayak begini, barangkali akan stres muka saya gitu ya. Nyatanya muka saya masih ketawa-ketawa aja gitu. Kenapa? Karena lebih banyak aspek hidup kita yang bukan perang, ya. Tapi yang ini harus disadari, ya, jangan sampai musuh menyerang tapi kita merasa tidak diserang, ya. Musuh udah secara sistematis merusak cara kita berpikir, kita masih merasa mereka baik-baik saja gitu ya. Tapi sebaliknya juga tentu saja nggak boleh juga, ya. Jangan sampai orang beda pendapat sedikit lalu kita anggap perang, ya. Apalagi saudara kita sendiri, itu jelas kurang tepat, ya. Padahal akhir. Terima kasih
Ustaz atas orang Masya Allah ya, bisa kita rekonsiliasi. Pak Ali Murtad, kenapa? Sudah cukup menjawab? Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Khair. Kita lanjut ke ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Susilo. Silakan Pak Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Akmal, kita ketemu lagi. Nah, Mas Akmal ini masih terhitung adik kelas saya di ITB. Cuman mungkin agak beda jauh. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Mas Akmal, saya ada beberapa concern. Yang pertama, Ghazwul Fikri seperti yang tadi disampaikan dan ada beberapa komentar dari Pak Bidin dan juga Pak Ali Murtado. Ada kaitannya juga dengan yang saya tanyakan, karena yang pertama adalah kalau sifatnya sporadis memang menjadi agak susah. Jadi tadi dimulai dari keluarga, dan tarbiyah Islam itu juga harus dilakukan secara continue dan terus menerus. Tanpa itu maka usaha kita dalam memerangi apa yang disebut sebagai invasi pemikiran atau invasi intelektual, karena ini kadang-kadang menjadi, karena bukan perang fisik, jadi agak lebih susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu juga, ini kaitannya dengan tadi concern yang disampaikan Pak Ali Murtado, bahwa memang harus disadari atau tidak, ini memang ada. Kalau kita ingat sejarah, sedikit banyak selalu kaitannya sama sejarah. Saya penikmat sejarah, jadi kisah perang intelektual ini dimulai ketika Raja Louis IX ketika ditawan dalam perang salib ke-7 di Al-Mansuriyah, Mesir. Dalam sebuah memorinya itu dia mencatat bahwa tidak mungkin kita mengalahkan. Halo? Ya. Suaranya jelas Pak? Kok Jelas, kayak jelas. ini? Jelas. Oke. Ternyata tidak mungkin kita mengalahkan pasukan Muslim ini secara fisik lagi. Ada beberapa hal yang dia catat, harus ada cara perang yang lain, bukan perang fisik. Ini dicatat dia sendiri dalam sebuah memornya ketika dia jadi tawanan itu. Yang pertama, memang harus menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Jika itu sudah terjadi, harus diperluas. Itu jelas, dan ini menjadi rujukan zaman sekarang, bahwa bagaimana mengalahkan umat Islam itu memang dengan cara ini. Yang kedua, merusak di pemerintahan Islam dengan cara suap dalam hal materi, dalam hal wanita, sehingga fondasi atau bangunan itu menjadi tidak kuat lagi. Yang lebih menjadi concern kita adalah yang ketiga, tidak memberi peluang berkuasanya pemimpin-pemimpin Muslim yang baik, yang soleh untuk menjadi pemimpin. Caranya gimana? Dengan menguasai parlemen, menjadikan mereka minoritas. Di jumlah yang nyata mereka mungkin tetap mayoritas, tapi di jumlah yang sebenarnya yang menentukan aturan, undang-undang, dan lain-lain, mereka harus diperkecil. Dan ada beberapa catatan lain terkait dengan kekuatan militer dan lain-lain, itu mungkin tidak masuk dalam bahasan kita ini. Jadi 3 hal ini yang menjadi nyata saat ini, bahwa memang harus disadari bahwa perang pemikiran itu ada, dan menggunakan kata perang bukan berarti bahwa kita melanggar aturan, tidak. Karena Ghazwa sendiri itu artinya kalau nggak perang, ya invasi, ya penyerbuan, dan hal-hal yang tipikal seperti itu. Jadi Mas Akmal, saya terima kasih. Mas Almal ini adalah pimpinan di Indonesia Tanpa Jil, ITJ. Kalau mau cari bukunya ada di buku ITJ dan juga jaringan Islam Liberal 101. Silahkan teman-teman nanti yang tertarik. Saya terus terang sebagai melihat anak-anak muda seperti ini, terus terang saya termasuk yang bangga, dan selamat berjuang Mas Akmal. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kekuatan dan kesehatan
Amin. Ya Rabbal dan Alamin. istiqomah di jalannya. Amin. Itu Amin. aja Mas komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Susilo. Mungkin ada kita sedikit overtime ya dari segi waktu. Ustaz Akmal sekarang mungkin masih mau ada tanggapan sedikit Pak Susilo? Ya, mungkin menyambung dari Pak Susilo tadi ya, supaya lebih jelas supaya lebih jelas apa yang terjadi di lapangan, misalnya Penutup juga mungkin. ya kayak misalnya bulan Agustus besok nih Indonesia Tanpa Jil mau mengadakan seri kelas kajian online tentang sejarah Islam dan Pancasila. Ya, kenapa? Karena kita prihatin kenapa Islam sama Pancasila dibentur-benturkan terus. Ya, padahal Islam dan Pancasila itu lahir di Indonesia. Indonesia itu nggak punya konteks selain Islam. Ya, kenapa? Ketika dia lahir di sebuah negeri yang bukan Majapahit, bukan Sriwijaya. Majapahit, Sriwijaya itu udah konteks yang lewat dalam sejarah, udah putus hubungannya. Ya, memang dia ada di masa lalu kita, tapi udah putus. Ya, udah nggak ada hubungannya dengan kita sekarang gitu. Ya, udah nggak berpengaruh dengan kita sekarang. Kita ini tahun 1945, sebelum 1945, beratus-ratus tahun sebelum 45 itu kita sudah masyarakat yang mayoritas mutlaknya adalah Islam, Muslim. Ya, nah oleh karena itu Indonesia itu konteksnya Islam, nggak mungkin kita punya konteks yang lain. Ya, lalu nggak mungkin juga orang bikin dasar negara yang dasar negara itu harus bertentangan dengan Islam, nggak mungkin. Ya, jadi sudah pasti bapak-bapak bangsa kita, lebih tepatnya Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI, ya itu bahkan ada 4 orang tokoh Islam yang sangat besar. Ya, adiknya Pak Abikusno, adiknya Haji Umar Said Cokroaminoto, kemudian Dr. Abdul Kahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dari NU, kemudian Haji Agus Salim. Ya, kurang kelas berat gimana lagi tuh yang 4 itu gitu ya. Nggak mungkin mereka merumuskan sesuatu yang tujuannya dibenturkan dengan umat Islam. Ya, jadi kita ingin meluruskan sejarah bahwa sebenarnya Pancasila itu nggak pernah didesain untuk melawan Islam, itu nggak mungkin. Ya, keliru sekali. Ya, sudah jelas ini lahir dari rahim bangsa Indonesia, dari pemikiran para bapak-bapak bangsa kita yang diantaranya adalah tokoh-tokoh besar Islam, yang lainnya pun walaupun bukan tokoh besar Islam, tapi Muslim juga. Cuma satu Pak A.A. Marami saja yang bukan Muslim waktu itu di Panitia 9 gitu ya. Jadi nggak mungkin Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Pasti ada maksud yang lain. Ya, pasti tidak. Mungkin sekarang kita bisa berargumen kenapa namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, belum tentu itu berhubungan dengan tauhid. Tapi pada masanya orang tahu ketuhanan Maha Esa itu tauhid. Ya, sampai Nyoto, tokoh PKI itu pernah mengatakan kami itu menerima Pancasila, tapi kami nggak srek sama sila pertama. Kenapa? Karena sila pertama cuma cocok buat orang Islam doang. Ya, buat orang Islam. Padahal di Indonesia ini ada golongan animisme, dinamisme, politeisme, ateisme juga ada. Ya, jadi mereka udah tahu bahwa sila pertama itu memang silanya orang Islam gitu. Ya, orang Islam itu nggak perlu diajarin lagi lah ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa, udah paham. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita luruskan, ya supaya bangsa kita bisa maju. Ya kan, kalau kayak gini kan jadi ribut terus gitu ya, seolah-olah Anda menjadi Islamis maka Anda tidak Pancasilais. Ya, seolah-olah Anda kalau menjalankan agama Islam dengan benar maka Anda tidak nasionalis. Itu sejak kapan ada rumusan seperti itu? Ya, sementara yang berjihad dulu kebanyakan Muslim, yang berjuang dulu kebanyakan Muslim. Kalau kita baca buku-buku sejarawan orang Barat nih, George McTernan Cahin, Harry J. Benda, Martin Brunesen, dan yang lain-lain ya, kita baca aja tuh semua. Mereka akan mengakui kok bahwa faktor utama kuatnya perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Islam, umat Muslim. Ya wajar. Kenapa? Karena 90% dulu masyarakat Indonesia adalah umat Muslim. Ya, bisa dibayangkan nggak kalau 90% anggota tim sepak bola itu ternyata tidak mau lari? Ya, kira-kira bisa juara liga nggak? Nggak mungkin. Ya, dia bisa jadi juara liga karena mayoritasnya semangat dalam bertanding. Ya, jadi jangan dibentur-benturkan. Kalau kayak begitu terus jadi nggak produktif. Akhirnya kita nggak maju-maju. Ya, banyak orang bilang negara lain udah bikin roket, kita masih ngomongin agama gitu ya. Tapi yang ngomong kayak gitu nggak bikin roket juga kan? Ya, yang ngomong kayak gitu nggak ngomongin agama dan nggak ngomongin roket gitu ya. Kenyataannya demikian gitu ya. Ini
retorik-retoriknya nggak bermanfaat sebenarnya ya. Bangsa Indonesia dari dulu ketika Indonesia lahir itu konteksnya sudah Islam. Jangan dibenturkan dengan Islam. Orang Islam jangan ditanya patriotis apa enggak. Kalau terjadi apa-apa dengan Indonesia, udah pasti umat Islam akan membela. Sudah pasti. Ya, saya hakul yakin. Kenapa hakul yakin? Saya kasih jawabannya. Kita nih kuliah S1 ya, pernah kuliah S1, pernah ngekos di sebuah kontrakan di gang sempit ya. Gitu aja. Bertahun-tahun kemudian kita masih pengen balik ke sana. Kenapa? Ada perasaan nostalgia, ada perasaan sentimental terhadap kosan kita yang dulu. Itu cuma ngekos doang. Cuman setahun 2 tahun ya barangkali ngekosnya. Tapi masih ada perasaan sentimental. Sekarang kita beranak pinak di Indonesia. Ada nggak sih perasaan sentimental kita pada pada negara Indonesia? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Umat Islam itu sudah dilatih mencintai. Ya, oleh karena itu dia tinggal di Indonesia, udah pasti dia cinta sama Indonesia. Ya, saya baru 2 kali ke Spanyol, ke Maroko, rasanya cinta banget sama Maroko. Ketika dengar Spanyol kemarin kena COVID-19 parah banget, kepikiran juga. Sampai saya hubungi semua teman-teman saya yang saya kenal di Spanyol, gimana kabarnya. Kenapa? Padahal baru 2 kali ke sana. Ya, apalagi cinta saya sama Indonesia. Nggak usah ditanya lagi lah. Ya, nggak usah ditanya. Kalau ada apa-apa besok kita perang, pasti saya ikutan. Ya, insya Allah kita umat Islam itu pasti yang terdepan dalam membela Indonesia. Ya, ini contoh bagaimana permasalahan-permasalahan yang tidak perlu dimunculkan sehingga kita jadi susah maju. Ya, justru kita ini harus move on dari masalah kayak begini supaya cepat maju, supaya kita bahas yang lebih produktif daripada ini. Ya, mungkin sebagai penutup, saya ulangi lagi bahwa Ghazul Fikri ini masalah pemikiran, kita nggak akan menang. Ya, sunatullahnya demikian. Ya, kita nggak akan menang sebelum kita unggul dari lawan. Ya, nah tapi jangan jadi pesimistis. Ya, jangan jadi pesimis. Kadang-kadang orang ketika membahas Ghazul Fikri malah jadi pesimis. Kok kita terpuruk banget ya umat Islam gitu ya. Tapi coba lihat, coba ingat-ingat Indonesia tahun 80-an kayak apa sih? Indonesia tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an. Ya, berapa yang berhijab? Nggak banyak. Ya, berapa yang berhijab? Berapa yang tahu doa kifaratul majelis? Gak ada yang tahu. Saya sampai lulus SMP nggak tahu ibadah namanya itikaf. Ya, saya emang bukan dari kalangan pesantren, madrasah gitu ya. Jadi dulu saya taunya kalau Ramadan itu ya puasa, malamnya taraweh, itu aja. Nggak tahu itikaf. Sekarang anak-anak balita diajak itikaf semua. Ya, sekarang anak saya aja kalau pakai celana pendek nggak mau keluar. Ya, maunya pakai celana panjang dulu baru keluar. Ya, jadi mereka sudah, generasi sekarang tuh jauh lebih ngerti agama ketimbang kita. Ya, memang ada yang nggak beresnya, tapi yang baiknya juga banyak gitu ya. Jadi kita nggak boleh pesimis. Kalau kita jujur, kita melihat keadaan bangsa kita, nyatanya kita nih kemajuan dakwahnya pesat sekali. Ya, jadi kita nggak punya hak untuk pesimis. Kita harus tetap optimis. Sekali lagi saya ulangi, kemenangan Islam itu udah pasti datang, nggak perlu kita khawatirkan lagi. Tanggal berapanya saya nggak tahu, ya, kita nggak perlu khawatirkan. Tapi yang pasti kita ingin terlibat, ya, itu yang kita ingin terlibat. Jangan sampai di akhirat nanti semua orang dibacakan amalnya, bangsa Indonesia dibacakan amalnya nih ya. Lalu saudara kita dibacakan kamu terlibat memenangkan ini, menangkan itu, gitu ya. Tiba-tiba kita dibacakan, kita nggak ada urusannya sama kemenangan umat Islam. Ya, umat Islam ini jadi berjaya, tapi kita nggak terlibat di dalamnya. Kita malah nyusahin, kita jadi beban. Nauzubillah min dzalik ya. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Itu yang kita perjuangkan setiap harinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan iman dan amal soleh kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kepala kita tegak, bukan kepala kita tertunduk ketakutan. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan perjumpaan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.